Bab 231. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Ye Kun pergi, Chen Hao mengepalkan tinjunya, berharap untuk menemukan orang-orang dari organisasi neraka sekarang, dan kemudian mencabik-cabik mereka satu persatu. Adapun Ye Kun, Chen Hao tidak ingin repot-repot sejauh ini. Berita bahwa Song Yaoyao ada di tangan pihak lain telah dikonfirmasi. Sejauh ini, Chen Hao masih belum memiliki cara, tetapi ini hanya sementara. Jika dia memiliki kesempatan, Chen Hao akan saling mencabik menjadi lumpur daging, dan Chen Hao yakin dia akan melakukannya. Tetapi sekarang, yang perlu dia lakukan adalah membangkitkan hubungan antara Biro Keamanan Nasional dan organisasi neraka menurut informasi yang dikatakan Ye Kun kepadanya. Menurut apa yang dikatakan Ye Kun, sekarang organisasi neraka dan Biro Keamanan Nasional tidak tahu bahwa Song Yaoyao ada di tangannya. Menurut organisasi neraka, Song Yaoyao sekarang menghilang di kota Beiyuan dan bersembunyi di suatu tempat di kota Beiyuan. Mereka hanya perlu bergegas untuk menemukannya. Menurut Biro Keamanan Nasional, organisasi neraka telah membawa Song Yaoyao pergi, dan yang perlu mereka lakukan adalah menemukannya. Song Yaoyao ditemukan sebelum neraka meninggalkan Beiyuan. Inilah sebabnya mengapa pemerintah menyetujui tindakan konyol Cao Laur yang menghalangi penduduk masuk dan keluar dari kota Beiyuan. Lebih mudah bagi Chen Hao untuk memikirkan masalah ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Kun, sudah pasti Ye Kun memiliki kebencian terhadap kedua belah pihak. Jika tidak, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk memprovokasi hubungan antara kedua belah pihak. Sebagai Direktur Biro Keamanan Negara, Ye Kun mendapat informasi yang sangat akurat. Kurang dari setengah jam setelah serangan Ye Kun, Chen Hao menerima panggilan telepon. Liu Cheng menelepon karena dia sedang melakukan sesuatu dan tidak dapat datang ke kota Beiyuan. Tetapi ada orang lain di kota Beiyuan yang dapat membantu Chen Hao. Orang itu adalah Yao Qingfeng. Awalnya, Chen Hao tidak tahu siapa Yao Qingfeng, tetapi ketika dia melihat Yao Qingfeng, Chen Hao akhirnya mengerti bahwa semua ini konsisten. Karena Yao Qingfeng adalah lelaki tua yang mengikuti Dong Fang He. Jadi kalian selalu berhubungan. Seperti saling menyapu ke atas dan ke bawah, wajah Chen Hao memperlihatkan senyum tipis, tetapi entah mengapa. Dari senyum Chen Hao, Yao Qingfeng menyadari perasaan yang tidak diketahui artinya, sama seperti Chen Hao yang tampaknya sangat muak dengan dirinya sendiri, yang membuat Yao Qingfeng merasa sedikit tidak nyaman. Itu sudah pasti. Meskipun Chen Hao bersikap seperti itu, Yao Qingfeng mengangguk. Chen Hao memiringkan kepalanya dan bertanya lagi, di mana Bangau Oriental kali ini? Melihat sekeliling, Chen Hao tidak menemukan keberadaan Bangau Oriental. Dalam benak Chen Hao, lelaki tua itu tampaknya adalah pengawal Bangau Oriental. Tetapi sekarang, bukan. Dong Fang Kren tidak mengambil bagian dalam misi ini, dan saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa Anda adalah protagonis dalam misi ini, jadi ini semua tentang Anda. Saya pikir Anda harus bersiap terlebih dahulu. Ada musik DJ yang memekakkan telinga di mana-mana, dan kemudian seorang lelaki tua berbaju kulit dan seorang pemuda lanjut usia sedang duduk di bar sambil minum. Sungguh aneh melihat pemandangan seperti itu di bar. Chen Hao tidak menyangka bahwa lelaki tua yang terlihat kuno ini harus menjadi lelaki tua yang modis. Saya sudah siap secara psikologis sejak lama. Karena Anda ingin membantu saya, bukankah sebaiknya Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui terlebih dahulu? Sekarang hati Chen Hao seperti sekelompok besar semut gelisah yang merayap. Dia ingin menemukan organisasi neraka secepat mungkin. Menurut pengaturan Ye Kun, dia berhasil memprovokasi perselisihan antara Biro Keamanan Nasional dan organisasi neraka, dan kemudian membawa kembali Song Yaoyao. Ini adalah satu-satunya hal yang ingin dilakukan Chen Hao sekarang. Dan Yao Qingfeng sepertinya tidak tahu bahwa Chen Hao sangat khawatir sekarang. Dia menikmati anggur dengan santai. Terkadang ada berita yang ada di sekitar Anda. Selama Anda bersabar, Anda akan menemukan berita yang relevan. Chen Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat mantel bulu halus dan indah milik pihak lain serta jaket tan miliknya. Akhir-akhir ini banyak sekali hal yang membuatnya pusing, seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu berkata begitu, sebaiknya kamu memberitahuku secara langsung di mana benteng neraka itu berada dan apa yang harus aku lakukan. Menurutmu untuk apa aku membawamu ke sini? Mendengar ini, Chen Hao hampir melompat dari tanah.
Pengalaman hidup Yao Qingfeng yang melimpah membuatnya memiliki sikap hidup yang tidak terkejut. Dia meletakkan satu tangan di tangan Chen Hao dan langsung menghentikannya. Jangan terlalu cemas, ini masih pagi. Setelah melihat sekeliling, Yao Qingfeng meminta segelas anggur lagi dan berkata, bahkan jika kamu bergegas keluar dan menghancurkan tempat ini sekarang, tidak ada yang akan mengakui bahwa tempat ini dikendalikan oleh neraka. Jangan khawatir tentang segalanya. Percuma saja khawatir tentang hal itu. Perkataan Yao Qingfeng sangat masuk akal. Chen Hao membuka mulutnya sedikit, lalu menundukkan kepalanya, mengakui apa yang dikatakan Yao Qingfeng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena semua informasi ada di tangan Yao Qingfeng, Chen Hao harus mengikuti aturan main Yao Qingfeng. Atas keraguan Chen Hao, Yao Qingfeng dengan cepat memberikan jawaban, menunjuk ke wanita yang sedang bergoyang di tengah bar dan menggeliat pada instrumen di depannya. Lihat wanita itu, jangan disangka dia hanya seorang wanita yang bekerja di bar ini. Faktanya, dialah otoritas sebenarnya di tempat ini. Setelah serangkaian pengecualian dan pengintaian, akhirnya kami memutuskan bahwa pemilik bar tersebut adalah hanya boneka, dan kekuatan sebenarnya ada di tangan wanita yang mana. Apalagi bukan hanya itu, identitas wanita ini tidak sederhana. Wanita itu tidak tampan, dan dia memiliki sosok yang bagus. Namun kini jalanan dipenuhi orang-orang berbadan baik. Sangat sulit bagi Chen Hao untuk menemukan kelebihan apapun pada wanita itu. Yao Qingfeng sekarang bertingkah seperti pistol tua, minum dengan gelasnya, melihat sekeliling, seolah mencari sasaran yang cocok. Memang ekspresi wajahnya memang sama dengan para gangster yang sering bergaul di bar, namun kata-kata yang dilontarkannya lebih formal. Sebelum Cao Laur menjadi kaya, dia dulunya adalah kekasih dari bos terbesar di kota Beiyuan. Namun, setelah Cao Laur tiba-tiba bangkit, bosnya dipenjara, dan wanita itu menghilang di kota Beiyuan. Berbulan-bulan dia kembali ke kota Beiyuan dan muncul di bar ini segera setelah dia kembali. Neraka tidak akan membunuh seperti ini, bukan? Tentu saja, mereka tidak akan mengungkapkan informasi, tetapi beberapa jejak pada akhirnya akan meninggalkan beberapa jejak. Kami mengikuti ini menelusuri untuk menemukan wanita ini. Dia adalah nama keluarga majemuk yang langka, Namong Qiang. Dia tampak seperti wanita cantik di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah wanita ular dan kalajengking yang ganas di dalam. Petik 2. Mengerti bahwa Yao Qingfeng mengatakan kata-kata ini adalah untuk menyampaikan berita itu kepada dirinya sendiri. Jadi Chen Hao mendengarkan dengan sangat serius, sehingga dia tidak menyadari bahwa mata Namong Qiang sedang memperhatikan mereka. Apalagi, karena ini berita, wajar saja jika kita mengetahuinya secara lebih komprehensif agar bisa berhasil. Jika tidak, meskipun Anda mengetahui hal ini, apa gunanya? Jadi Chen Hao menanyakan informasi kepada Yao Qingfeng. Yao Qingfeng memandang Chen Hao dengan sedikit ketidakpuasan, tidak bisakah kamu bersabar? Tidak sabar itu buruk, aku tahu, tapi aku tidak punya kesabaran untuk membunuh sekarang. Urusan Song Yao seperti paku baja yang telah melekat di hati Chen Hao. Jika dia tidak perlu berperang melawan neraka di Biro Keamanan Nasional, Chen Hao tidak akan peduli tentang hal-hal ini sama sekali. Selama dia bisa mendapatkan kembali Song Yao, yang lainnya bisa dikesampingkan. Baiklah. Yao Qingfeng meminum semua anggur yang tersisa di cangkir. Dia berkata, selain itu, menurut informasi yang kami ketahui, seharusnya ada tim tentara bayaran yang dapat digunakan di bawah tangan pihak lain. Ini secara khusus ditugaskan oleh organisasi neraka ke Namong Qiang untuk melindungi keselamatan pribadinya. Dari titik ini, kita dapat melihat Namong pengaruh Qiang di neraka masih sangat penting bagi organisasi. Petik 2. Tim tentara bayaran. Setelah banyak bicara, mungkin kalimat terakhir ini yang paling berguna. Merasakan dagunya dan berpikir, Chen Hao mengerutkan kening semakin erat. Jika pihak lain benar-benar memiliki tim tentara bayaran, maka kesulitan kita mungkin sedikit lebih besar. Bukan kami, itu kamu. Yao Qingfeng mengoreksi pengucapan Chen Hao, saya baru saja mengingatkan Anda bahwa kali ini semua tugas akan dikendalikan oleh Anda sendiri, apakah itu akting atau apapun. Anda dapat memahami bahwa kami telah memberi Anda kekuatan penuh untuk menangani tugas ini, tapi pada akhirnya, kami berharap organisasi neraka itu bisa dilenyapkan. Oke, aku paham. Chen Hao juga meminum semua anggur di tangannya. Kemudian dia siap untuk berbalik dan pergi. Tapi sebelum dia pergi, Yao Qingfeng memanggilnya, apakah kamu yakin kamu tahu
Setelah beberapa spekulasi kami, orang yang kamu cari juga harus berada di tangan organisasi neraka. Tapi bagaimanapun, saya harap kamu dapat menyesuaikannya, keadaanmu sendiri dan jangan melakukan sesuatu yang menurutmu wajar. Petik 2. Apa yang dikatakan Yao Qingfeng tentu saja adalah Song Yao. Mendengar ini, Chen Hao mencibir dan menoleh untuk melihat Yao Qingfeng. Jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ketika Yao Qingfeng memberitahu Chen Hao semua berita itu, dia melambai agar Chen Hao menemukan tempat untuk beristirahat. Mengambil kembali pandangannya dari bar tengah, Chen Hao masuk ke dalam dengan kepala tertunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat tindakan Chen Hao, Yao Qingfeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, bocah ini, pada akhirnya, dia pasti tidak mampu menahan amarah di dalam hatinya. Dia mengangkat gelas ke punggung Chen Hao. Yao Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Pergilah, anak muda, biarkan amarahmu membara." Tentu saja, Chen Hao tidak mengetahui kata-kata Yao Qingfeng di belakangnya. Dia berjalan ke tengah bar dengan wajah dingin. Barnya penuh dengan hormon remaja. Dalam lingkungan seperti itu, mudah untuk memobilisasi kegelisahan batin orang lain, bahkan Chen Hao. Namun, hal ini tidak berdampak banyak pada Chen Hao. Chen Hao bahkan bekerja di lingkungan yang lebih bising. Sekarang ini hanyalah masalah kecil. Wajah dingin pergi ke bar di bawah, Chen Hao mengetuk meja, mengenakan headset goyang tubuh meskipun Namong Qiang tidak mendengar suaranya, tetapi melihat perbuatan aneh Chen Hao. Sambil mengerutkan kening tidak puas menatap satu mata Chen Hao, Namong Rose tidak memperhatikan Chen Hao, tetapi terus mengayunkan tubuhnya. Sikap ini tidak diragukan lagi mengabaikan keberadaan Chen Hao. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak memperhatikan Chen Hao, karena ketika Chen Hao baru saja datang ke bar, seseorang langsung datang. "Saudaraku, tempat ini tidak boleh didekati oleh orang lain. Jika kamu ingin bermain, turun dan bermain. Bagaimana jika aku tidak mau? Biarkan gadis itu turun bersamaku dan aku akan ngobrol dengannya." Meskipun ada banyak kebisingan di sekitar, kata-kata Chen Hao masuk ke telinga orang-orang di sekitarnya. Mendengar perkataan Chen Hao, wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Namong Qiang pastilah orang yang mengetahui identitasnya. Sekarang Chen Hao mengucapkan kata-kata yang menghina. Orang yang menghina tetap menjadi bos di balik layar. Bagaimana orang-orang ini bisa melepaskan Chen Hao? Orang baik, orang besar nomor 7 atau nomor 8, mengepung Chen Hao. Dia begitu galak sehingga dia ingin mencabik-cabik Chen Hao. Tapi sebelum mereka melakukannya, Chen Hao selangkah lebih maju dari mereka. Dengan sekali klik, Chen Hao tidak tahu di mana harus mengambil botol bir dan langsung memecahkannya di kepala orang lain. Cairan whisky berwarna coklat perlahan mengalir ke wajah orang lain. Ketika beberapa orang lain melihat postur tersebut, mereka mengeluarkan batang listrik, tongkat karet dan benda lain dari tubuh mereka satu persatu dan menghancurkannya tanpa berkata apa-apa. Batang listrik tersebut mengeluarkan arus biru dan ungu di udara, yang sepertinya penuh bahaya. Bahkan Chen Hao mundur 2 langkah ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan batang listrik. Karena segala sesuatunya dapat dilakukan dengan sangat mudah, mengapa harus tergesa-gesa seperti orang bodoh? Chen Hao bergegas maju seperti gertakan. Dengan tindakan Chen Hao barusan, orang-orang ini juga sedikit takut pada Chen Hao. Bayangkan saja, orang seperti apa yang bisa membenturkan botol wine ke kepala orang lain tanpa ada beban psikologis. Di tengah orang-orang yang mundur agak jauh, Chen Hao langsung berbalik dan melompat ke tengah mistar, ingin mendorong Namong Qiang keluar. "Angkat mikrofon di atas dan kecilkan musik DJ." Chen Hao berkata dengan nada sangat acuh tak acuh, "Sekarang, tempat ini sudah dibersihkan. Semuanya, pergi." Kata-kata Chen Hao begitu mendominasi sehingga dia bahkan memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia ingin mati. Meskipun tempat ini bukan bar terbesar di kota Beiyuan, namun ini adalah bar dengan latar belakang terdalam di kota Beiyuan. Ketika bar lain bersaing untuk mendapatkan wilayah dan pelanggan, bar bernama Dadi Bar ini memiliki aliran pelanggan yang stabil, dan tidak ada tanda-tanda kekurangan pelanggan. Sejak saat itu, beberapa orang di kota Beiyuan menduga bahwa bos di balik layar di tempat ini jelas bukan orang yang sederhana. Dan sekarang pemuda ini tanpa disadari bergegas mencari masalah. Bukankah sudah jelas dia ingin bermain? Oleh karena itu, ketika Chen Hao mengatakan ini dengan wajah dingin,
kecuali beberapa orang yang tidak tahu banyak tentang cerita di dalamnya, mereka takut untuk keluar dari bar. Kebanyakan dari mereka tetap di tempatnya, dan mata mereka tertuju pada Chen Hao, menunggu perkembangan lebih lanjut dari masalah ini. Mereka tidak ingin pergi sama sekali. Melihat ini, hati Chen Hao secara alami tidak akan terlalu nyaman, dan Namong Qiang, yang disingkirkan oleh Chen Hao, telah menyelesaikan pakaiannya dan berjalan ke arah Chen Hao dengan wajah kaku. Saya tidak tahu bisnis apa yang dilakukan saudara ini. Kuil kecil Anda tidak dapat menampung Anda. Silakan pergi, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namong Qiang, seorang wanita yang bertanggung jawab atas bar seperti itu, tentu saja tidak tipe orang yang bisa merasa takut begitu saja. Sebagai orang yang pernah melihat badai besar, Namong Qiang memiliki kualitas psikologis yang lebih baik dibandingkan sebagian pria. Didorong oleh Chen Hao, dia memberitahu dia bahwa pria di depannya sangat berani. Adapun yang lainnya, Namong Qiang belum menemukannya, tetapi dia segera menyadari bahwa pria di depannya tidak hanya berani. Saya tidak tahu apakah kuil Anda kecil, tapi saya tahu tempat ini dapat menampung saya. Setelah mengatakan ini, senyuman akhirnya muncul di wajah dingin Chen Hao, dan Namong Qiang tidak tahu mengapa Chen Hao akan tersenyum, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan nada suara Namong Qiang dingin beberapa kali. Saya menyarankan Anda untuk melihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Chen Hao berdiri di tengah bar, saya tidak tahu kapan ada lebih dari 10 pria berpakaian keamanan di sekitar bar. Mereka menatap Chen Hao dengan mata cerah, karena takut Chen Hao akan melarikan diri. Apakah kamu mengandalkan orang-orang ini? Jika itu masalahnya, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Dengan mulut terangkat, mata Chen Hao tanpa sadar menatap orang-orang ini, dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun untuk menyerang orang-orang ini, ekspresinya dapat mengungkapkan banyak konten. Namong Qiang juga memiliki api gelap di hatinya. Di depannya, pria ini terlalu cuek. Dia telah membuat konsesi yang begitu besar. Apakah dia masih menekannya selangkah demi selangkah? Tolong, satu kata terakhir. Kamu, pergi, pergi. Kata terakhir telah mengungkapkan suasana hati Namong Qiang. Sedangkan untuk Chen Hao, sebelum Namong Qiang mengucapkan kalimat berikutnya, Chen Hao langsung mencekik leher pihak lain, dan nadanya bahkan lebih serius daripada Namong Qiang. Kalau begitu aku akan memberitahumu, panggil bos di belakangmu, jika tidak, kamu akan mati di sini hari ini. Chen Hao mengatakan ini tanpa saling berhadapan lebih terkejut daripada yang dia rasakan secara fisik. Dia tidak menyangka bahwa Chen Hao akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Melihat Chen Hao menangkap Namong Qiang, semua orang di sekitarnya bergegas ke Chen Hao, tetapi sebelum mereka berkumpul, Chen Hao telah menempatkannya. Namong Qiang di depannya dengan satu tangan. Namong Qiang, yang ditangkap oleh Chen Hao, bertepuk tangan dengan lemah, tidak ada gunanya sama sekali. Meskipun angin bertiup di atas bukit, Chen Hao tetap berdiri ditangkap oleh Chen Hao seperti ayam. Ketika orang-orang di sekitar melihat tindakan Chen Hao, mereka tidak berani bergerak, karena takut Chen Hao akan membunuh Namong Qiang. Namun, yang membuat Namong Qiang semakin terkejut adalah ketika Chen Hao muncul dan meneriaki bos di belakang Namong Qiang untuk berbicara. Namong Qiang tahu bahwa itu mungkin sedikit merepotkan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Namong Qiang juga secara khusus menemukan seseorang untuk bertindak sebagai bonekanya dan menjadi bos bar kaisar. Namun, pihak lain tidak hanya merusak identitasnya, tetapi juga membuat pernyataan khusus, memintanya untuk memanggil bos di belakangnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mendapat informasi yang cukup. Mungkin Chen Hao berpikir bahwa pelajaran untuk Namong Qiang sudah cukup. Ketika wajah pihak lain berubah menjadi ungu, Chen Hao akhirnya melepaskan tenggorokan pihak lain. Lepaskan mawar Namong hampir sampai ke tanah, bernapas sambil masih terbatuk-batuk, terlihat sangat tidak nyaman. Melihat Chen Hao Song membuka Namong Qiang, orang-orang di sekitarnya segera bergegas ke peron. Bagi orang-orang yang terlalu mengukur diri sendiri, Chen Hao pasti tidak akan tinggal. Dia baru saja mengambil headset Namong Qiang. Tidak peduli betapa berharganya itu, dia melemparkannya ke wajah salah satu orang. Ketika pihak lain menutupi wajahnya dan berteriak, Chen Hao langsung memukul wajah orang lain dengan satu pukulan, yang membuat petugas keamanan yang baru saja melangkah melewati platform tinggi itu jatuh ke belakang dan menjungkir balikan petugas keamanan lainnya. Ketika Chen Hao menyerang petugas keamanan itu,
petugas keamanan lainnya telah melangkah maju dan langsung menyerang Chen Hao, memegang tongkat listrik dan tongkat karet. Adapun Namong Qiang, dia batuk, jadi Namong Qiang dengan cepat ditolong pergi. Chen Hao tidak terburu-buru untuk mencari masalah Namong Qiang. Baru saja, langkahnya hanya untuk membuat Namong Qiang menyadari dengan jelas kesenjangan antara dirinya dan dirinya sendiri. Sama seperti ketika seekor anjing dipukuli dengan parah, dia selalu berusaha lari pulang untuk menemukan pemiliknya sendiri. Yang disebut anjing pemukul tergantung pada pemiliknya, yang berasal dari sini. Yang ingin dilakukan Chen Hao sekarang adalah membuat Namong Qiang merasa terhina, dan kemudian pergi ke tuannya, bos sebenarnya di balik layar. Chen Hao muncul untuk mengungkap identitas masing-masing, terutama karena ini, agar Namong Qiang merasa gugup. Dengan cara ini, dia akan menemukan bos di balik layar lebih cepat untuk menyampaikan berita. Selama pihak lain bingung dan khawatir, tujuan Chen Hao akan tercapai. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengikuti langkah masing-masing meskipun puluhan orang ini bukan pemain yang baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, dan mereka memukuli guru Fu sampai mati. Di bawah pengepungan orang-orang ini, Chen Hao bergegas ke kiri dan kanan, yang tampaknya agak dilematis. Namong Qiang telah dibawa pergi. Sudah lebih dari 20 menit. Selama waktu ini, Namong Qiang hampir pergi dari sini, dan Chen Hao telah kehilangan semangat bermain dengan orang-orang ini. Dia mengambil tongkat, menekannya pada orang terdekat, dan melihat orang lain itu kejang-kejang dan jatuh ke tanah. Chen Hao menendang orang lain itu keluar tanpa nostalgia. Kemudian dia mengeluarkan pistol dari punggungnya dan menembaknya ke langit. Mendengar suara tembakan, orang-orang yang dulunya adalah penonton segera bubar, dan seluruh bar menjadi rusuh. Setelah melihat tempat Yao Qingfeng duduk tadi, Chen Hao menunjukkan senyum langka di wajahnya. Meskipun Yao Qingfeng mengatakan bahwa hanya Chen Hao yang akan muncul di mata publik, orang tua ini bukan lampu hemat bahan bakar. Pistol, dimanapun berada, selalu menjadi hal yang paling menakutkan. Tidak seorang pun ingin tahu dari mana datangnya peluru nyasar dan menembak langsung ke dirinya sendiri. Chen Hao membunuh lebih dari separuh penjaga keamanan di sekitarnya, tergeletak di tanah sambil berguling-guling, atau berkedut, singkatnya, tidak ada seorang pun yang merasa nyaman koma di masa lalu. Sisanya melihat Chen Hao mengeluarkan pistol, tetapi juga semuanya linglung, tidak berani bergerak lagi. Karena Anda memiliki pistol di tangan Anda harus mengeluarkannya lebih awal. Jika Anda mengeluarkannya lebih awal, kami akan menyerah lebih awal. Baru sekarang, apa gambarannya? Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang berani bertindak gegabah, Chen Hao berjalan melewati kerumunan dengan pistol di tangannya. Di pintu belakang bar, Namong Qiang dikelilingi oleh sekelompok orang dan dengan cepat dievakuasi. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat dibandingkan dengan penjaga keamanan di bar. Mereka ganas, dan mereka bukan karakter yang sederhana. Apakah ini pengawal bayaranmu? Tidakkah ini terlihat seperti sesuatu yang serius? Di satu-satunya pintu keluar pintu belakang, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kulit dan celana panjang serta mengenakan kacamata hitam di malam hari berdiri di sana. Orang tua, keluar dari sini. Jika kamu tidak pergi, kami akan membawamu ke rumah sakit. Lebih baik kamu membunuhnya secara langsung. Bagaimanapun, tempat ini berantakan, dan orang di dalamnya telah mengeluarkan pistolnya. Bahkan jika kita membunuhnya, tidak ada yang akan meragukannya. Orang yang berbicara itu tertawa dan melamar, sementara seorang pria yang berdiri di belakang Namong Qiang perlahan-lahan mengeluarkan beberapa belati kecil dari belakang. Bentuk umum jalur perakitan membuat belati lebih akurat selama penerbangan. Sebenarnya, tidak banyak orang di sekitar Namong Qiang, tetapi mereka gemuk satu persatu, jadi mereka terlihat lebih ramai. Namong Qiang berdiri di tengah beberapa orang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, cepat usir orang tua ini, dan orang gila di dalam akan segera mengusirnya. Tempat ini tidak bisa ditempati lagi. Kita harus segera mengungsi dan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini. Orang di dalam benar-benar tidak tahu jalan, apakah dia tidak tahu tempat ini adalah Huaxia? Di Cina, apakah membosankan untuk menembak secara terbuka? Baru saja orang yang mengusulkan untuk membunuh orang tua yang menghalangi jalan itu berkata lagi. Mendengarkan percakapan orang-orang ini, Yao Qingfeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Haruskah kami mengajarimu cara mematuhi kebajikan tradisional Tiongkok terlebih dahulu?
Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, tubuh Yao Qingfeng sedikit bersembunyi, dan dua cahaya perak menyapu punggung Yao Qingfeng dan terbang di masa lalu. Sedikit jarak lagi, kedua belati itu akan langsung ditusukkan ke bahu Yao Qingfeng, atau bahkan ke titik akupuntur Taiyang milik Yao Qingfeng. Entahlah, kau masih pandai menggunakan senjata tersembunyi. Yao Qingfeng memuji. Pandangannya jatuh pada sebuah batu kecil di tanah. Itu seperti tendangan acak. Batu itu terbang kembali dengan kecepatan yang tak terlihat. Kecepatannya lebih cepat dari peluru yang terisi peluru. Orang yang baru saja menembakkan belati itu tiba-tiba membelalakan matanya, karena dia tidak bisa melihat sudut batu itu, apalagi menghindar. Di mana batu-batu itu? Yao Qingfeng menendang batu itu, semua orang melihatnya, tetapi tidak ada yang tahu kemana batu itu terbang. Ketika Namong Qiang, yang berdiri di tengah, berteriak, Yao Qingfeng sudah melewati jarak dan datang langsung ke arah mereka. Dia menganggukkan bahu orang kuat pertama yang berbicara. Yao Qingfeng bertanya sambil tersenyum, anak muda, apa yang kau lihat? Mendengar kata-kata Yao Qingfeng, pria itu segera melangkah mundur, tetapi sudah terlambat, karena tangan Yao Qingfeng yang lain telah menangkap bahu orang lain di sisi yang lain pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Suara orang itu belum juga turun, Yao Qingfeng sudah menggenggam tangan satu sama lain, lalu menariknya ke bawah tanpa ampun. Pada saat yang sama, mengangkat lututnya, sebuah bidikan yang sangat indah muncul di depan semua orang. Orang yang pertama berbicara jelas seorang pemimpin, tetapi dia juga menjadi sasaran pertama bagi Yao Qingfeng, karena menurut pendapat Yao Qingfeng, orang pertama yang berbicara selalu orang yang paling dihormati. Yaitu, yang disebut pemimpin. Dalam masyarakat, tidak peduli siapa orangnya, selama itu adalah kelompok kecil, selalu ada beberapa kontradiksi kecil, justru karena adanya pemimpinlah maka nampak lebih harmonis. Namun, ketika bosnya terbunuh, kontradiksi tersebut akan terungkap. Sebagai orang tua, Yao Qingfeng tidak ingin berolahraga terlalu keras, dan dia telah mengatakan sebelumnya bahwa semua yang ada di sini akan menjadi tindakan Chen Hao sendiri, dan perintah di atas juga seperti ini. Sekarang dia membuat pengecualian. Yah, sekarang bosmu telah terbunuh, dan kemudian, aku tidak ingin terlalu merepotkan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama, adalah pergi dari sini sekarang, dan aku tidak akan melakukannya. Tidak merepotkanmu. Yang kedua adalah kamu tetap di sini, lalu aku akan membunuhmu satu persatu. Dan ku beritahu, jangan lihat aku dan selalu ingin menggangguku. Yao Qingfeng berperilaku seperti orang yang sangat berpengetahuan, orang tua. Dia berbicara dengan cara yang terorganisir dengan baik. Tiga orang yang tersisa di sekitar Namong Qiang, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka tidak bergerak. Wajah Namong Qiang menjadi sangat jelek bahwa dia tidak takut membuat masalah setelahnya. Adapun orang yang baru saja mengirimkan anak panah itu, dia masih mencari batu yang baru saja ditendang Yao Qingfeng. Melihat ini, Yao Qingfeng tidak marah dan berkata, jangan lihat untuk itu. Saya tidak tahu di mana itu. Itu tidak bisa jatuh di kepalamu. Suara itu, baru saja jatuh, sebuah batu jatuh tepat di depan Yao Qingfeng, ditemukan, sekarang, saatnya mengambil keputusan. Yao Qingfeng tidak ingin membunuh seseorang dengan batu sejak awal. Meskipun batu itu kemungkinan besar akan mengenai seseorang setelah ditendang, kekuatan batu itu jauh lebih kecil daripada milik Yao Qingfeng sendiri. Dalam hal ini, Yao Qingfeng langsung menendang batu, untuk menarik perhatian mereka, dan kemudian dirinya sendiri sebagai kejutan. Efek akhirnya sangat bagus, tembakan Yao Qingfeng, langsung membunuh seseorang metode, di mata orang-orang ini, seperti keterampilan luar biasa, yang benar-benar di luar imajinasi orang normal. Di mata Yao Qingfeng sendiri, ini hanyalah keterampilan kecil, sekarang, apakah kamu belum mengambil keputusan? Yao Qingfeng melihat ke sisi lain, wajah Namong Qiang semakin jelek, wajah Yao Qingfeng menunjukkan ekspresi tak berdaya yang khusus. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya semua orang ini ditakuti oleh Yao Qingfeng saja. Di pintu masuk utama Bar Kaisar Agung, banyak tamu yang melarikan diri. Chen Haoxun berjalan ke arah di mana Mong Qiang baru saja pergi. Sangat mudah untuk melihat Mong Qiang diblokir di pintu belakang. Oh, kita bertemu lagi. Nasib yang bagus. Chen Hao tertawa. Wajah Namong Qiang menjadi semakin jelek, ada Yao Qingfeng di depan dan Chen Hao di belakang. Dengan kata lain, mereka sekarang dikelilingi oleh dua orang. Bagaimana ini bisa terjadi?
Sekarang hati Namong Qiang seperti 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang. Lebih baik kau berhenti di sana, atau kau tidak ingin melihat hasil akhirnya. Ya, apa maksudmu kita tidak ingin melihat? Segalanya hampir berkembang sejauh ini. Chen Hao juga berpikir bahwa waktunya telah tiba. Itu hanya sesuatu yang tidak dipahami Chen Hao. Segalanya hampir berkembang, tetapi mengapa tidak ada yang muncul? Tepat ketika Chen Hao bersiap untuk menemukan Namong Qiang dengan ide ini, sebuah suara dengan mulut asing yang kuat datang dari pintu masuk hutong. Tuan Chen, mengapa aku harus menggunakan cara seperti itu untuk memaksaku muncul? Ini dia. Mendengar ini, pikiran pertama Chen Hao adalah bahwa orang yang ditunggunya akan datang. Menatap ke pintu masuk jalan, seorang asing jangkung berdiri di sana. Cahaya di belakangnya tampaknya memberinya lapisan cahaya suci. Dia tampak sangat bangga, seperti seekor singa yang berpatroli di wilayah itu. Apa lagi yang harus kulakukan? Apakah kau meminta kakekmu untuk menuntut nenekmu? Kalau begitu, kau tidak akan benar-benar muncul, kan? Sepertinya begitu. Kata-kata Chen Hao sangat disetujui oleh pihak lain. Setelah pria pirang itu muncul, Yao Qingfeng tahu bahwa tidak ada yang tersisa untuknya di tempat ini. Dia mengangkat bahunya dan langsung melewati Namong Qiang ke sisi Chen Hao. Hal berikutnya yang perlu kamu lakukan. Aku sudah tua, pertarungan tidak cocok lagi untukku. Ketika Yao Qingfeng mengatakan ini, Chen Hao Bai menatapnya. Orang yang jatuh ke tanah masih belum mengetahui hidup atau matinya. Orang tua itu berkata bahwa pertarungan itu tidak cocok untuknya. Bukankah itu sudah jelas? Namun, Chen Hao tidak mengucapkan kata-kata tersebut, karena terkadang tidak baik untuk mengatakan terlalu banyak. Yao Qingfeng sudah cukup membantu dirinya sendiri. Selanjutnya, itu sangat tergantung pada dirinya sendiri. Melihat pria pirang itu muncul di pintu masuk jalan kecil, wajah Namong Qiang jelas menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat ekspresi wajah Namong Qiang, Chen Hao semakin yakin bahwa pihak lain benar-benar bos di belakang Namong Qiang. Ayolah, untuk pertama kalinya kamu mengenalku. Aku belum mengenalmu, sepertinya aku sangat akrab denganmu. Chen Hao tidak mengatakan ini hanya ketika dia melihat sosok pihak lain. Pikiran pertama Chen Hao adalah apakah Fenrir yang datang ke kota Beiyuan lagi. Tetapi ketika pihak lain berbicara, Chen Hao mengerti bahwa pihak lain itu seperti Fenrir. Keduanya memiliki perasaan yang sangat bangga. Mereka terlihat seperti singa yang bangga. Chen Hao benar-benar tidak tahu pelatihan seperti apa yang membuat orang memiliki momentum seperti itu. Pihak lain segera membantu Chen Hao mengatasi keraguannya. Kamu sedang membicarakan Fenrir, bukan? Apakah kamu kenal Fenrir? Chen Hao sangat terkejut ketika pihak lain menyebut nama Fenrir, karena identitas Fenrir sangat dirahasiakan di mata orang lain. Dengan kata lain, mustahil orang awam mengetahui identitas Fenrir. Jika bukan karena Maya, Chen Hao bahkan tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga cules di Inggris. Ya, tidak hanya tahu, tapi juga sangat familiar. Pihak lain berhenti sejenak, lalu berkata, "Yah, tidak ada gunanya menyembunyikannya darimu. Sebaiknya aku memberitahumu secara langsung. Sebenarnya, aku juga pemilik keluarga cules saat ini, itu anakku yang telah bertengkar denganmu beberapa waktu yang lalu." Dari nada suara pihak lain, sepertinya dia tidak keberatan memberitahu Chen Hao berita seperti itu. Saat mendengar ini, Chen Hao tercengang. Saat dia berbicara, pihak lain juga bergerak maju. Ketika dia sampai di sisi Namong Qiang, lampu jalan menerangi wajah pihak lain dengan jelas, yang juga membuat Chen Hao melihat wajah sebenarnya dari pihak lain. Perasaan pertama saat melihat wajah orang itu adalah jika orang itu tidak mengatakan bahwa dia adalah ayah Fenrir, Chen Hao tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang tampak dewasa di depannya adalah ayah dari pemuda lain. Kamu tidak menggodaku, kan? Apakah kamu ayah Fenrir? Begitu Chen Hao mengatakan ini, wajahnya berubah. Dengan batuk kering, Chen Hao sedikit banyak merasa malu. Aku tidak mempertanyakan identitasmu, tetapi aku lebih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu tetap muda? Untuk apa kamu mencoba memanggilku ke sini? Apakah hanya untuk membahas apakah aku ayah Fenrir dan mengapa aku menjaganya dengan sangat baik? Petik 2. Ada sedikit tanda kemarahan di sisi lain, dan Chen Hao segera mengumpulkan ekspresi main-mainnya. Baiklah, ayah Fenrir, hanya ada satu hal yang kupanggil ke sini. Caesar mendengus dingin, tidak berbicara, dan meletakkan tangannya di dada, menunggu Chen Hao melanjutkan.
Serahkan Song Yao Yao, aku tahu Song Yao Yao ada di tanganmu. Song Yao Yao, mendengar nama itu, Caesar mengerutkan kening, apakah itu anak haram Dong Qingju? Serahkan Song Yao Yao, aku tidak akan peduli apa yang kau lakukan di Tiongkok, kalau tidak, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Chen Hao tidak tahu dari mana asalnya, jadi dia hanya mengatakan ini dengan nada mengancam. Mungkin Caesar tidak menyangka Chen Hao akan berbicara kepadanya seperti ini. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia terkekeh. Aku hanya berpikir, kau memiliki lebih banyak keberanian, tetapi aku tidak menyangka kau memiliki temperamen yang begitu besar. Senyum di wajah Caesar tiba-tiba menghilang. Dia melangkah maju dan wajahnya menjadi sedikit ganas. Siapa? Menurutmu aku ini siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jika aku menyebarkan berita tentangmu di kota Beiyuan, menurutmu berapa banyak orang yang akan datang untuk menyusahkanmu? Kalau begitu, biarkan mereka semua datang. Chen Hao tidak pernah menjadi orang yang penakut. Meskipun dia memiliki pemahaman sebagian tentang identitas masing-masing, demi keselamatan Song Yao Yao, Chen Hao tidak punya pilihan. Menurutmu orang-orang itu bisa membunuhku, biarkan mereka datang. Kalau tidak, kau siap ditemukan oleh para pembunuh yang tak ada habisnya. Aku, Chen Hao, bersumpah di sini bahwa jika aku tidak menemukan Song Yao Yao, aku tidak akan ragu untuk melawan orang-orang di seluruh dunia. Ekspresi wajahnya setegas patung. Ujung alisnya terangkat dan bagian tengah alisnya berkerut. Aku tidak tahu apakah ekspresi Chen Hao yang membuat Caesar memikirkan sesuatu, atau kata-kata Chen Hao yang menyentuh hati Caesar. Kemarahan Caesar menghilang dalam sekejap, dan kemudian dia berubah menjadi ekspresi ketidakpedulian yang ekstrim. Ibarat kaisar yang sudah lama bertahta, ia sudah terbiasa dengan situasi ini, dan tidak bisa membuat keributan lagi. Anak muda, aku bisa mengerti kemudaan dan ketidaktahuanmu, tetapi aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kami juga mencari Song Yao Yao, dan Song Yao Yao lebih penting bagi kami dan dirimu. Jadi, jangan mencoba menjadi musuh dengan kami, atau kamu akan menyegarkan pandangan kognitifmu. Caesar tampaknya tidak malu dengan Chen Hao hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia ingin pergi. Melihat punggung Caesar dengan linglung, Chen Hao tidak dapat memahami perkembangan berbagai hal. Dalam keadaan normal, ketika pihak lain mendengar apa yang dia katakan, bukankah seharusnya dia sangat marah dan kemudian menyerang dirinya sendiri? Pada saat itu, aku dapat menggunakan identitas Biro Keamanan Nasional untuk menyebabkan perkelahian antara kedua belah pihak. Tetapi sekarang semuanya tidak berjalan sesuai rencana sama sekali. Sebelum Caesar berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba melompat turun dari sosok kuning di kedua sisi gedung. Setelah jatuh ke tanah, dia menemukan bahwa itu adalah seorang pengantar barang yang melompat turun dari gedung. Tepatnya, itu seharusnya seorang pria dengan pakaian seorang pengantar barang. Begitu melihat orang ini, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa ketika Feng Dazuang diserang, dia sudah mengatakan bahwa orang yang menyerang mereka adalah seorang pria berjas bawa pulang. Pandai menggunakan pedang ganda, seukuran pisau gunung. Ketika pihak lain mengeluarkan dua pisau dari kotak bawa pulang di belakangnya, Chen Hao sangat yakin bahwa pihak lain adalah laba-laba dari sarang serangga di mulut Feng Dazuang. Bagaimanapun, Chen Hao tidak menyangka bahwa pihak lain akan muncul saat ini, dan masih muncul di depan Dana, salah satu organisasi neraka. Dilihat dari posturnya, apakah dia ingin membunuh pria berambut emas dari keluarga Cules ini? Ketika pembunuhnya muncul, Caesar tidak dapat menerimanya, karena pria berjas bawa pulang itu tidak terlihat seperti pembunuh. Namun, ketika pihak lain benar-benar menembak, Caesar segera mengubah pandangannya terhadap pria di depannya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Caesar langsung berlari keluar. Di belakangnya, beberapa pengawal segera mengelilinginya. Waktu pemilihan pihak lain sangat cerdik, tepat ketika Caesar meminta Chen Hao untuk bermain, dia bergegas, dan tidak memiliki banyak peran yang kuat di sekitarnya. Di depan pembunuh sarang serangga, pengawal yang diikuti Caesar sia-sia dan tidak bisa berada di tempat kejadian sama sekali. Artinya, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Caesar, Caesar kemungkinan akan ditangkap oleh pembunuh sarang serangga ini. Chen Hao berdiri di pintu belakang bar dan tidak bermaksud untuk memulai sama sekali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirimu. Mengapa kamu ingin campur tangan? Ide Chen Hao sangat jelas, tetapi tampaknya pembunuh sarang serangga itu tidak bermaksud membiarkan Chen Hao beristirahat seperti ini.
Ketika pembunuh makanan cepat saji itu mengejar Caesar, seorang pembunuh yang juga mengenakan pakaian makanan cepat saji melompat turun dari atap lagi. Pembunuh itu kurus dan lemah. Dia hanya membawa parang di tangannya. Lengannya panjang dan pendek, dan dia melihat cahaya dingin berkedip. Melihat pembunuh seperti itu muncul di depannya, Chen Hao terkejut dengan keringat dingin. Pesan Feng Dazuang salah. Pembunuh ini bukan hanya satu, tetapi dua. Yang tadi, memegang pisau di kedua tangan, bukanlah orang yang menyerang Feng Dazuang sama sekali, tetapi orang di depanku, dengan hanya satu tangan kiri memegang parang, yang mengingatkanku pada cerita Feng Dazuang tentang menembak bahu kanan lawannya. Dengan kata lain, ini adalah orang yang benar-benar ingin bunuh diri. Setelah mengonfirmasi berita itu, Chen Hao hampir berlari ke bar tanpa berpikir, tetapi tindakan pihak lain jelas lebih cepat daripada Chen Hao. Ketika Chen Hao baru saja memasuki pintu belakang bar, pembunuh bayaran itu sudah menyerbu masuk. Pada saat ini, semua pengawal Caesar telah ditebas oleh si pembunuh. Dan Chen Hao, yang sekarang baru saja melumpuhkan si pembunuh, parang di tangan lainnya hampir tanpa ragu-ragu menebas leher Chen Hao. Tindakannya cepat, tanpa ragu-ragu berarti, pihak lain begitu ganas, itu ada dalam dugaan Chen Hao. Tetapi, Chen Hao tidak menebak, pihak lain bahkan jika itu adalah tangan, itu masih begitu ganas. Aku meremehkan sarangmu, bukan? Hanya saja, untuk berurusan dengan orang sekecil aku, apakah itu benar-benar sepadan dengan pembunuh tingkat laba-laba? Hanya mengagumiku. Kalau begitu, aku juga harus layak untuk matamu. Setelah berkomunikasi sebentar dengan Caesar, Chen Hao terpaksa meninggalkan Hutong, karena mantan pembunuh sarang serangga yang ingin membunuhnya telah kembali lagi, dan menemukannya lagi dengan keinginan dan cara membunuh, yang membuat Chen Hao merasa sedikit tidak berdaya, karena apa yang dilakukan pihak lain benar-benar di luar imajinasi Chen Hao. Namun, faktanya adalah Chen Hao telah diblokir di sini dan di bar Kaisar. Jika tidak ada kecelakaan, Chen Hao akan mengalami kesulitan dalam beberapa jam ke depan, karena dia tidak memiliki cara menyerang, dan musuhnya adalah pembunuh yang sangat berpengalaman dari sarang serangga. Dan bukan hanya itu, di luar bar, ada seorang paman setengah baya yang mengaku sebagai ayah Fenrir dan terlihat keren. Sejauh ini, Chen Hao masih tidak mengerti seperti apa wajah orang itu. Dia begitu muda sehingga dia tidak dapat melihat siapapun yang seharusnya memiliki seorang putra di usia 20-an. Apakah itu berarti pihak lain berhubungan seks dengan seorang wanita ketika dia masih sangat muda, dan putranya lahir lebih awal? Dengan cara ini, Chen Hao mengangguk setuju, karena ide ini masih sangat masuk akal. Dengan cara ini, ada alasan mengapa pihak lain begitu muda dan mengapa putranya begitu dewasa. Ide itu ada di benak Chen Hao kurang dari 3 detik, dan itu terputus oleh sebilah pisau yang terbang di atas bahunya. Chen Hao mencoba untuk memalingkan kepalanya ke sisi lain sejauh mungkin, yang dimaksudkan untuk menghindari tragedi kepalanya terpotong oleh pisau. Dia mengambil sebotol anggur dari meja dan melemparkannya keluar. Alih-alih mengenai sisi lain, botol itu jatuh langsung ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Pembunuh yang membawa pulang itu melihat botol anggur yang pecah di tanah dan bergegas lagi. Apakah kamu sudah selesai? Chen Hao sangat terdiam memuntahkan kalimat itu, terus berbalik untuk menghindar. Tidak ada gunanya untuk tidak menghindar. Sekarang Chen Hao tidak memiliki senjata di tangannya yang dapat dia lihat. Dia tidak tahu apa bahannya. Itu tajam dan keras pada saat yang sama. Jika bukan karena tangan musuh, Chen Hao bahkan ingin meraihnya. Pihak lain jelas tidak memperhatikan kata-kata Chen Hao. Dengan pisau backhand, panjang lengan, dan lebar sekitar 4 jari, helikopter datang lagi dengan sudut yang rumit. Chen Hao telah dikejar dan dipukuli oleh pihak lain, tetapi dia juga penuh amarah. Pihak lain dengan jelas menemukan bahwa Chen Hao tidak memiliki cara untuk menghentikan dirinya sendiri, jadi dia selalu menggunakan cara menyerang, dan dia tidak tahu cara bertahan. Ini menciptakan kondisi bagi Chen Hao. Menghindari gelombang serangan dari pihak lain, Chen Hao melihat-lihat dan akhirnya menemukan sesuatu yang dia inginkan di meja bar. Whisky dan korek api dengan kemurnian tinggi. Ada sejenis bom lokal yang disebut bom pembakar. Bahan bakunya adalah alkohol, dengan sumbu pembakaran. Meskipun kandungan alkohol dalam whisky tidak setinggi kemurnian alkohol, kini whisky merupakan pilihan yang sangat baik. Memikirkan hal ini, Chen Hao tidak lagi ragu-ragu, menghindari serangan, berbalik dan berlari langsung ke sisi lain.
Pembunuh Takeout yang menggunakan satu pisau juga menindaklanjutinya. Pada saat yang sama, dia sepertinya melihat niat Chen Hao. Dia mengeluarkan dua anak panah dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke Chen Hao. Dengan suara pecahnya udara, anak panah itu menusuk langsung ke punggung Chen Hao. Mendengar suara aneh di belakangnya, Chen Hao dengan cepat berbalik untuk melihat anak panah itu telah tiba di belakangnya. Ketika dia melihat itu akan dimasukkan ke dalam Chen Hao tiba-tiba berguling di tempat. Meski postur tubuhnya kurang bagus, ia berhasil menghindari serangan anak panah tersebut, dan berguling sehingga Chen Hao berhasil sampai ke mistar dan melompat tepat ke belakang mistar. Sial, ini waktunya menunjukkan padamu keahlianku. Setelah mengatakan ini dengan santai, dia melirik ke bar tempat anggur ditempatkan. Chen Hao langsung mengambil fogat yang diawetkan dengan baik dan memegang botol untuk mencampur anggur dengan tangan kanannya. Tuangkan semua whisky ke dalam botol pencampur dan nyalakan cangkir dengan korek api yang Anda bawa. Setelah menyalakan botolnya, Chen Hao segera membuangnya. Kecepatan aksinya telah sepenuhnya melebihi level permainan normal Chen Hao, dan Anda harus tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Anda tidak bisa hanya memiliki kecepatan untuk menghindari serangan pihak lain, temukan fogat yang memenuhi standar dan menyalakannya. Tapi setelah dilakukan berkali-kali, efeknya masih bagus. Tidak peduli siapa itu, akan takut melihat hal seperti itu dengan Mars di mulut botolnya. Sekalipun si pembunuh lebih berani, setelah melihat benda ini, dia sedikit terkejut. Mereka mengatakan bahwa orang yang lebih ingin membunuh juga lebih berani, tetapi yang lain mengatakan bahwa semakin banyak Anda tahu, semakin Anda takut. Di hadapan botol yang terbakar seperti itu, si pembunuh tertegun sejenak, dan tanpa sadar menyingkir. Jika benda ini benar-benar meledak, pecahan kaca beterbangan, kerusakannya tidak kalah dengan bom aslinya. Jadi hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap si pembunuh. Tanpa disadari, ia berkedip ke satu sisi. Hanya saja botolnya beberapa kali terguling di tanah, dan nyala api di mulut botol berangsur-angsur padam. Tidak ada arti ledakan sama sekali. Chen Hao dan si pembunuh tercengang, dan adegan itu agak canggung. Mata besar menatap botol wine yang tergeletak di tanah, dan botol wine tersebut selain hanya terbakar, tidak ada gerakan lain, jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Melihat ini, di mana pembunuh dan Chen Hao akan terus menindih Ji, langsung menuju Chen Hao Fei. Sebelum dia datang, Chen Hao sudah muncul dari balik bar. Setelah Chen Hao muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan botol anggur di tangannya di kepala masing-masing. Kesadaran pembunuh masih sangat baik. Pada saat tangan Chen Hao, pihak lain telah menopang tangannya dan menghalangi kepalanya. Botol itu pecah, tetapi tidak pecah. Chen Hao menendang keluar lagi. Pada saat ini, pengalaman Chen Hao sebagai tentara bayaran akhirnya dimainkan sepenuhnya. Tidak peduli itu kesadaran atau apapun, itu tidak lebih buruk dari pembunuh profesional ini. Kepala pihak lain telah terkulai, jadi Chen Hao tidak melihat wajah pihak lain. Namun, itu tidak dapat memengaruhi permainan normal Chen Hao. Tendangan ke perut pihak lain menendang keluar, Chen Hao juga menjadi kejam, menimbang botol itu dengan tergesa-gesa. Selain serangan Chen Hao di awal, yang membuat pihak lain sedikit tertegun, dia segera menyesuaikan pikirannya dan melancarkan serangan lagi. Ketika mereka bertarung bersama, pembunuh bayaran lain telah mengejar Caesar. Di belakangnya, beberapa pengawal jatuh berantakan, berdarah di mana-mana. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini telah bertemu dengan Raja Neraka. Ketika mereka memilih untuk menjadi musuh dengan para pembunuh, itu sudah ditakdirkan seperti ini. Jika mereka hanya perlu menghadapi pembunuh biasa, mereka kemungkinan besar dapat membunuh atau bahkan menangkap musuh hidup-hidup. Tetapi sekarang mereka harus menghadapi para pembunuh dari sarang serangga, dan mereka bukanlah pembunuh biasa. Para pembunuh tingkat 3 dari sarang serangga, bahkan tentara bayaran veteran Feng Dazuang, telah saling menyerang, apalagi orang-orang ini. Kematian mereka bukannya tanpa efek, setidaknya, Caesar telah menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang Caesar sudah sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Hao hanya mencoba untuk memancingnya keluar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ada pembunuhan besar di belakang Chen Hao? Sekarang Caesar telah membunuh Chen Hao Sheng. Namun sekarang dia harus menghadapi si pembunuh dari belakang. Selama dia bisa lolos dari si pembunuh di belakang, dia harus menemukan Chen Hao. Sebagai kepala keluarga Chules, Caesar menghadapi banyak badai besar,
tetapi ini adalah satu-satunya saat dia begitu dekat dengan kematian. Para pembunuh dengan pakaian bawa pulang semakin dekat dengan Caesar, selama dibutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Caesar menoleh untuk melihat senyum bibir si pembunuh. Pada saat ini, seorang pria keluar dari sudut bibir si pembunuh. Dia tidak bersenjata, tetapi dia tidak tahu di mana dia memiliki keberanian untuk menemukan si pembunuh dengan pisau ganda. Bahkan si pembunuh tidak mengerti apa yang dipikirkan pemuda berambut coklat itu. Namun tak lama kemudian si pembunuh melupakan keraguan tersebut, dan akhirnya mendapat kesempatan seperti itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Caesar pergi? Ketika pemuda berambut coklat itu datang ke sisinya, helikopter di tangan si pembunuh telah membentuk busur indah di udara. Selama pemuda berambut coklat itu bergerak maju sedikit, dia akan langsung menabrak helikopter. Sepertinya pihak lain mengambil inisiatif untuk mati. Pada saat yang begitu mendesak, pemuda tanpa ekspresi dengan rambut coklat itu berhenti dengan kaku. Itu benar, ini jelas merupakan postur ke depan, tapi berhenti tiba-tiba. Tindakan seperti ini jelas melanggar teorema mekanika Newton. Tubuh Ming Ming dengan inersia yang kuat, tetapi hanya berdiri di tempat yang sama. Lengkungan parang di udara begitu indah, namun pada akhirnya parang tersebut lewat begitu saja di hadapan pemuda berambut coklat tersebut. Hanya agak jauh, tapi kosong. Saat helikopter jatuh, pemuda berambut coklat itu bergerak. Tubuhnya seperti hantu jenderal, dan aksinya dengan cepat datang ke sisi lain di depan pukulan langsung menuju celah pukulan si pembunuh. Karena si pembunuh baru saja mengayunkan pisaunya, dia berada dalam situasi yang memalukan karena kekuatan lama baru saja pergi dan kekuatan baru belum lahir. Tinju pemuda berambut coklat itu terjatuh di perut pihak lain. Anda tahu, si pembunuh sedang mengejar Caesar sekarang, jadi posturnya sama ke depan. Di mata orang luar, Mou di kedua sisi bergegas menuju satu sama lain, tetapi pemuda berambut coklat itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian terus berlari ke depan, tetapi si pembunuh tidak melakukannya. Sepertinya dia langsung berlari ke pelukan pemuda itu, tampaknya sangat memalukan bahwa pembunuh ini dapat dipromosikan ke tingkat laba-laba. Tentu saja, itu bukan karakter yang sederhana. Sekarang, karena jeda kecil dari pihak lain, itu menghancurkan ritme seluruh orang. Ini belum lagi, meskipun lawan memukul perut pembunuh dengan satu pukulan, pembunuh itu yakin bahwa dia bisa menerima tinju semacam ini, tetapi pada saat yang sama dengan pukulan berikutnya, pembunuh itu merasakan sakit di perutnya dan mengunci alisnya. Pemuda berambut coklat itu saling memukul perut dengan tinju, tetapi dia tertawa seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia menarik tinjunya kembali dari perut masing-masing. Gerakannya cepat, dan hampir tidak ada bentuk yang terlihat. Namun, dari tangan pemuda berambut coklat itu, dapat dilihat samar-samar bahwa pada saat kontak, dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung menggaruk perut lawannya. Dalam keadaan normal, cengkeraman di perut tidak memiliki efek sama sekali. Namun jangan lupa, ini adalah momen hidup dan mati, dan di depan si pembunuh, itu bukan kucing, melainkan singa di padang rumput Afrika. Cakar ini, bukan dicengkeram dengan santai. Ketika dia menarik kembali tangannya, cakar pemuda berambut coklat itu jelas berwarna merah, dengan beberapa benda tak dikenal di dalamnya. Setelah tindakan ini, pemuda berambut coklat itu dengan cepat mundur, dan kelesuan si pembunuh untuk maju terus masih ada. Dia terhuyung maju beberapa langkah, dan wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Di perutnya, ada lubang besar. Usus dan isi perut mengalir perlahan di sepanjang lubang itu. Melihat keadaan si pembunuh, Caesar juga menatap pemuda berambut coklat itu dengan kaget. Bukannya dia belum melihat pembunuhan itu, tetapi ini pertama kalinya dia melihat pembunuhan yang begitu bersih dan luar biasa. Dia hanya membuka lubang di perut seseorang dengan kekuatan tangannya, dan juga mencengkeram organ dalamnya. Seberapa mengerikan kekuatan tangannya, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika seorang pemuda dikelilingi oleh semua musuhnya, dan bahkan berharap untuk memegang batu sebagai senjata, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggunakan keterampilannya sebanyak mungkin, dan menjadikan tangannya sebagai senjata terbaik. Tuan muda mengirimku ke sini. Dia khawatir tentang keselamatanmu, jadi dia memintaku untuk tinggal di kota Beiyuan untuk menjagamu. Bagus. Untuk pertama kalinya, Caesar merasa bahwa putranya yang nakal dan tidak patuh itu berguna. Melihat si pembunuh yang jatuh dengan perut tertutup, dia akhirnya merasa tenang. Secara kebetulan, di bar, si pembunuh dengan lengan terluka juga jatuh ke tanah,
dengan keterkejutan dan penyesalan di wajahnya. Semua jenis ekspresi ada di wajah pihak lain. Chen Hao menarik napas dan keluar dari sudut. Dia meludahi pria yang terjatuh ke tanah dan berkata dengan nada meremehkan, "Saya benar-benar tidak ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan masuk surga?" Ya, alasan utama mengapa Chen Hao tidak ingin menyerang pihak lain adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya. Meskipun pihak lain menekan dengan keras, dia ingin membunuhnya, tetapi Chen Hao tetap tidak melakukannya. Alasan utamanya adalah Chen Hao belum menjelaskan berapa banyak orang yang menjadi aktor dan berapa banyak penonton dalam drama besar ini. Mengekspos kekuatannya begitu dini sepertinya bukan pilihan terbaik. Tapi Chen Hao tidak punya pilihan selain memancingnya ke tempat tersembunyi tanpa kamera. Perubahan yang baru saja memalukan, tangan langsung yang kejam, sisi lain jatuh ke tangan Chen Hao. Ketika dia meninggal, pihak lain masih tidak tahu mengapa Chen Hao mengubah dirinya dalam waktu singkat. Setelah saling membunuh, Chen Hao tidak buru-buru keluar dari bar. Dia duduk di tangga bar, menyalakan rokok tanpa suara, dan memandangi bar yang berantakan. Sekarang suasana hati Chen Hao seperti lingkungan sekitarnya. Ini berantakan, tidak ada ide. Pada awalnya, Chen Hao hanya berpikir bahwa Ye Kun menculik Song Yaoyao hanya untuk membuat Chen Hao lebih mendengarkan perintahnya dan mengobarkan hubungan antara organisasi neraka dan Biro Keamanan Nasional. Tetapi sekarang tampaknya masalahnya tidak sesederhana dia pikiran. Pria berambut emas telah tinggal di kota Beiyuan. Yang membuat Chen Hao lebih memperhatikan adalah pihak lain sebenarnya adalah ayah Fenrir. Menurut Chen Hao, Fenrir sudah sangat sulit untuk diatasi, dan sekarang dia melompat keluar dari ayah Fenrir. Apa yang akan terjadi selanjutnya di kota Beiyuan? Saat Chen Hao dalam keadaan linglung, Yao Qingfeng, yang sudah lama pergi dan tidak tahu harus pergi kemana, telah menyampaikan identitas ayah Fenrir kepada Chen Hao. Pada saat ini, Chen Hao akhirnya menyadari bahwa nama ayah Fenrir adalah Caesar. Orang yang dinamai menurut nama agung Roma kuno ini memang memiliki sikap kaisar. Setelah ia lahir dari keluarga cules, hidupnya sangat luar biasa. Dalam pepatah umum, ini adalah kejeniusan. Dia tumbuh dipuja oleh orang lain. Yang lain mengatakan bahwa meskipun Caesar tidak lahir di keluarga cules, dia juga bisa melakukan sesuatu. Keluarga cules baru saja memberi Caesar platform yang cocok. Setelah dia lahir, dia akan berbicara selama 3 bulan dan berjalan normal selama setengah tahun. Ketika dia masih kecil, dia tidak tahu apa itu hiburan. Baginya, satu-satunya cara hiburan adalah dengan mempelajari buku. Dia juga menerbitkan buku secara anonim. Pada usia 12 tahun, ia telah menyelesaikan studinya jauh melampaui teman-temannya. Pada usia 12 tahun, ia menjadi mahasiswa Universitas Cambridge. Ia menyelesaikan 4 tahun perkuliahan universitas dalam waktu 2 tahun, dan memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge dalam waktu 2 tahun. Ketika ia berusia 18 tahun, ayahnya meninggal dalam kecelakaan mendadak, dan ia menerima seluruh keluarga sebagai kaisar. Tepat ketika semua orang tidak optimis tentang Caesar, seorang pemuda, yang akan mengambil alih bisnis keluarga, Caesar tiba-tiba mengubah keluarga dari ambang kepunahan menjadi keluarga teratas di Inggris. Bahkan di neraka, keluarga itu berada di peringkat 3, menjadi 3 teratas dari 12 kekuatan keluarga. Singkatnya, sejak ia menerima keluarga cules bangkit dengan cepat dalam waktu singkat, dan keluarga cules, yang hampir menjadi keluarga kelas 2, menjadi lebih kuat. Setelah membaca berita dari Yao Qingfeng, pikiran pertama Chen Hao adalah, apakah kehidupan orang ini terbuka? Ternyata Chen Hao telah bertemu lawan yang sangat sulit kali ini. Sambil menggaruk kepalanya, Chen Hao tampak tertekan. Dilihat dari pembunuhan tadi, Caesar pasti telah melimpahkan semua kejadian hari ini kepada Chen Hao. Jika bukan karena dia, Caesar tidak akan diancam oleh si pembunuh, apalagi datang jauh-jauh ke sini. Namun, menurut kepala cerdas pihak lain, jika pihak lain tenang, selama dia memikirkannya, dia seharusnya dapat berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang aku hanya takut pada Caesar. Meskipun aku tahu ada yang mencurigakan dalam masalah ini, aku tetap melimpahkan akun itu kepada Chen Hao. Sekarang Chen Hao akhirnya mengerti mengapa Fenrir yang gigih tiba-tiba menyerah saat pelelangan berlangsung. Pada akhirnya, menjadi situasi yang memalukan baginya untuk bertarung dengan Maya. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa pihak lain adalah orang-orang dari organisasi neraka.
Bahkan jika kita bisa sampai akhir, apa yang bisa kita lakukan? Awalnya, itu adalah industri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita akhirnya duduk di atas tahta? Bukankah ini seperti pangeran yang mengambil alih pekerjaan kaisar? Ternyata semua ini sudah direncanakan sejak awal. Mengenai apa yang diinginkan pihak lain, Chen Hao sejauh ini tidak tahu, jadi dia memikirkan apa yang ingin dilakukan pihak lain. Setelah menunggu di luar selama beberapa waktu, Caesar memutuskan bahwa Chen Hao mungkin tidak bisa keluar dalam waktu singkat, jadi dia menyerah menunggu dan pergi dengan seorang pria muda berambut coklat. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia menyingkirkan beberapa masalah. Karena dia masih memikirkan situasi seperti apa yang dia hadapi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dia dapat bertahan hidup dengan aman di antara orang-orang besar ini. Namun, kenyataan tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Saat Chen Hao masih berpikir, tiba-tiba dia menerima panggilan di ponselnya. Chen Hao mengerutkan kening dan melihatnya. Nomor telepon itu menunjukkan panggilan yang tidak dikenal, artinya, dia tidak tahu dari mana pihak lain menelepon. Namun, untuk orang yang menelepon, Chen Hao sudah menebak. Dia baru saja menghubungi Caesar. Jika tidak ada masalah, itu pasti ada hubungannya dengan Ye Kun. Namun, saat Chen Hao menghubungkan telepon dengan wajah dingin, mendengarkan suara yang familiar dan asing di telepon, ketidakpeduliannya berangsur-angsur menghilang, lalu berubah menjadi senyum terkejut. Saat telepon ditutup, ketidakpedulian Chen Hao benar-benar menghilang. Melihat ke arah pintu bar, meskipun saya tidak tahu apa yang sedang dilihat Chen Hao, saya dapat melihat bahwa suasana hatinya tidak setenang kelihatannya. Setelah mengonfirmasi berita penting, Chen Hao hanya merasa bahwa batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya bisa diturunkan. Orang tua, saatnya untuk melihat siapa iblis itu. Kali ini, mari kita lihat siapa pemenangnya. Tidak seorang pun tahu mengapa kepercayaan diri Chen Hao tiba-tiba meningkat, tetapi yang pasti Chen Hao benar-benar berbeda dari Chen Hao sekarang. Jika Chen Hao adalah pedang berdebu, maka sekarang Chen Hao adalah pedang tajam dengan sarungnya. Pada saat yang tepat, pedang itu akan keluar dan memotong semua ketidakadilan di dunia. Membasmi semua orang yang gelisah di dunia. Organisasi neraka, Ye Kun, dan aku ingin memanfaatkan Biro Keamanan Nasional kita, akun besar dan kecil. Aku sudah mengingat semuanya di sini. Mari kita tunggu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan akun. Musim dingin di kota Beiyuan sepertinya selalu datang lebih awal daripada tempat lain. Entah karena letaknya di dekat pegunungan atau di wilayah utara Tiongkok. Awal November, salju turun secara sporadis. Ramalan cuaca di TV di tempat usaha yang belum tutup di pinggir jalan menyebutkan bahwa kota Beiyuan akan menghadapi arus dingin yang kuat di masa mendatang atau akan menghadapi hujan salju lebat pertama di musim dingin ini. Lalu ada adegan seperti meminta orang-orang untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Berjalan di antara salju yang berserakan, Chen Hao menatap langit dengan sedikit pandangan bingung di matanya. Sudah hampir setahun sejak saya kembali ke Tiongkok. Betapa cepatnya waktu berlalu. Apakah sudah setahun sebelum saya menyadarinya? Tahun ini telah berlalu, saya selalu merasa tidak ada apa-apa. Namun, saat ini, saya dapat melakukan hal yang paling sesuai dengan hati saya. Setelah semua ini selesai, saya dapat membawa Song Yaoyao dan menemukan tempat yang tidak diketahui atau diketahui siapapun. Jalani hidup Anda dengan tenang. Hanya saja sekarang tampaknya sangat sulit, bukan? Setelah berpikir sejenak, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa masih ada masalah yang sangat serius yang harus diselesaikan, yaitu Song Yaoyao masih berada di tangan Ye Kun. Jika ingin menjalankan rencananya dengan lancar, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan Ye Kun. Memikirkan hal ini, Chen Hao menyadari bahwa dia sepertinya tidak memiliki informasi kontak Ye Kun sepanjang waktu. Memikirkan hal ini, Chen Hao kembali ke Hotel Shenglong di luar Jalan Lingkar Ketiga. Di hotel, Chen Hao tinggal selama 3 hari. Kecuali makan di lantai bawah, dia tinggal di kamar hotel sepanjang waktu. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Chen Hao. Bahkan Yao Qingfeng tidak tahu. Akhirnya, pada pagi hari keempat, salju turun lebat, dan dunia luar tampak sangat putih. Tepat ketika tampaknya semua darah ditutupi dengan perak, Ye Kun membuat panggilan telepon. Ketika dia menerima panggilan telepon dari Ye Kun, senyum muncul di wajah Chen Hao.
Dia mengambil setumpuk kertas A4 tebal dan membacanya satu persatu. Semua kertas A4 di atas meja, beserta isinya, telah menjadi abu. Tidak ada yang bisa mencuri informasi apapun darinya. Chen Hao, apakah kamu tidak ingin melihat pacar kecilmu? Ketika Ye Kun muncul, dia langsung mengucapkan kalimat seperti itu. Ketika Chen Hao mendengar ini, dia tersenyum, tetapi suaranya marah. Jangan memaksa terlalu jauh. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kamu belum memberitahuku di mana Song Yao Yao berada. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jika kamu berani menyakiti Song Yao Yao, aku akan memberitahu semua beritamu kepada Biro Keamanan Nasional. Aku percaya bahwa pengkhianat seharusnya tidak enak. Jika organisasi neraka tahu bahwa Song Yao Yao ada di tanganmu, menurutmu apa yang akan dilakukan organisasi neraka kepadamu? Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, setiap kalimat, setiap kata, semuanya mengarah pada kematian pihak lain. Mungkin bahkan Ye Kun tidak menyangka Chen Hao akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah sekitar 3 menit, Ye Kun tertawa dingin. Aku tidak percaya, kamu benar-benar akan menyerahkan Song Yao Yao. Percaya atau tidak, singkatnya, aku telah melakukan lebih dari setengah dari apa yang kamu inginkan. Organisasi neraka telah mengembangkan kebencian terhadapku sekarang. Kaisar dari keluarga Chules, kamu sangat terinformasi sehingga kamu harus tahu apa yang terjadi di bar Kaisar. Petik 2. Ya, aku tahu apa yang terjadi di sana. Ye Kun menjawab, sementara Chen Hao melanjutkan, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya adalah memberitahu orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tentang beberapa tindakan organisasi neraka. Ketika mereka saling berhubungan, tentu saja, perang akan segera terjadi. Haruskah kamu menunjukkan ketulusan? Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, pada saat yang sama, dia juga mengetik serangkaian kata di komputer hotel terdekat, dan balasannya diberikan dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, Ye Kun merasa Chen Hao telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kali ini, dia melepaskannya, aku bisa membuatmu melihat Song Yao Yao, tetapi aku tidak percaya padamu. Apakah menurutmu aku akan memberitahu NSA atau neraka di mana kau berada sebelumnya? Nada bicara Chen Hao penuh dengan ironi ringan, apakah menurutmu aku sepertimu? Percayalah, jika aku tidak mendesak terlalu cepat, aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Tetapi jika kau menipuku dan tidak membiarkanku melihat Song Yao Yao, aku tidak yakin apakah aku akan melakukan itu pada akhirnya. Mengatakan kata-kata ini adalah pilihan Chen Hao setelah mempertimbangkan dengan saksama. Pada awalnya, Chen Hao berada di bawah belas kasihan Ye Kun, karena urusan Song Yao Yao telah menjatuhkan kepala Chen Hao. Dia tidak dapat membayangkan liku-likunya. Ketika dia tenang setelahnya, Chen Hao dapat dengan mudah mengetahui liku-likunya. Misalnya, Ye Kun memanipulasi tangan Chen Hao dengan Song Yao Yao sebagai ancaman, sehingga dia dapat bersembunyi di balik layar. Yang ingin dia lakukan adalah membuat dirinya sebisa mungkin tidak muncul di depan publik. Mengapa? Tentu saja, alasannya adalah Ye Kun tidak berani menunjukkan wajahnya di depan kekuatan kedua belah pihak. Organisasi neraka itu baik untuk mengatakan bahwa jika Biro Keamanan Nasional mengetahui apa yang telah dilakukan Ye Kun, mereka mungkin akan menangkap Ye Kun untuk pertama kalinya dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepadanya tanpa hukuman pengadilan. Itulah sebabnya Ye Kun takut mengambil langkah yang salah. Ketika Chen Hao benar-benar galak di depan Ye Kun menyerah untuk membuat rencananya berjalan lancar. Baiklah, aku percaya padamu sekali. Kamu harus tahu aturannya, dan aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Jangan mencari siapapun. Satu-satunya fungsi dari tindakanmu ini adalah untuk membuatku kesal, dan kemudian memisahkanmu dari kekasih kecilmu. Kamu tidak ingin melihat gadis muda seperti itu mati di tanganku, bukan? Meskipun Ye Kun percaya bahwa Song Yao Yao sangat penting bagi Chen Hao, bagaimana mungkin seorang pria dengan sedikit darah mau dikendalikan oleh orang lain? Ye Kun melihat banyak tentang anjing yang melompati tembok, jadi setelah berpikir panjang, Ye Kun menyetujui permintaan Chen Hao. Tapi yang Ye Kun tidak tahu adalah bahwa keputusannya akan menghancurkan semua rencananya, pada dasarnya, selangkah demi selangkah. Dia hanya tidak ingin Chen Hao melompat dari tembok, tetapi dia tidak berpikir bahwa Chen Hao siap untuk melompat dari tembok dari awal. Salju turun lebat sepanjang hari. Pada malam hari, salju tak hanya tak kunjung reda, namun juga disertai hembusan angin kencang. Cuaca seperti ini tidak berpengaruh pada Chen Hao. Segala macam cuaca buruk telah ia temui,
belum lagi cuaca bersalju. Pada jam 7 malam, setelah hari benar-benar gelap, Chen Hao mengenakan jaket dan meninggalkan Hotel Shenglong. Karena Chen Hao tidak pernah meninggalkan hotel dalam beberapa hari terakhir, bahkan pakaian di tubuhnya dibeli oleh petugas hotel. Ketika Chen Hao mengambil selusin yuan ke tangan pelayan dan menyuruhnya membeli sendiri pakaian yang cocok. Mata pelayan itu bersinar. Dia ingin Chen Hao meminta lebih banyak. Hanya saja Chen Hao sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal itu, yang membuat pelayannya sangat menyesal. Tapi ini semua adalah kata lain. Jangan sebutkan mereka di sini. Ketika Chen Hao pergi dengan pakaian aneh, orang lain tidak tahu bahwa Chen Hao telah meninggalkan Hotel Shenglong kecuali pelayan yang membantunya membeli pakaian. Setelah meninggalkan hotel, sesuai lokasi yang diberikan Ye Kun, Chen Hao diminta pergi ke resor di Jalan Lingkar kedua. Sebelum pergi ke sana, Chen Hao memiliki sedikit pengetahuan tentang resor tersebut. Konon resor ini awalnya dibangun dengan pembiayaan dari pemerintah dan pengusaha, namun kemudian pengusaha tersebut bangkrut karena suatu hal, sehingga menyebabkan kekurangan rantai modal, dan tidak ada yang mau menerima kekacauan tersebut. Akibatnya, terdapat hampir 1000 mu tanah di kawasan uang dan tanah ini, yang setengahnya kosong. Sederhananya, beberapa tempat ini sudah mulai berbisnis normal, namun yang lebih parahnya adalah tidak ada pelanggan sama sekali, apalagi toko. Ye Kun juga memiliki kebijaksanaannya sendiri dalam memilih tempat seperti itu. Jika Chen Hao benar-benar mempermainkannya, Ye Kun tidak hanya dapat menemukan ruang kosong untuk memberi pelajaran pada Chen Hao, tetapi juga membawa Song Yaoyao ke suatu tempat bersama penduduknya, kalau-kalau dia benar-benar dikalahkan, sehingga Chen Hao tidak dapat menemukannya. Setelah mengetahui bahwa tujuannya adalah tempat seperti itu, tindakan pertama Chen Hao adalah tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setan setinggi 1 kaki dan tinggi jalan 1 kaki. Tahukah Anda, tempat ini karena belum lengkap. Alhasil, banyak sekali orang di tempat ini. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak orang. Saya tidak bisa melihatnya. Sekalipun saya tahu ada, saya tidak dapat menemukannya. Dengan ide ini, Chen Hao menemukan sebuah kedai kopi yang sepertinya tidak ada bisnisnya sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Ye Kun. Lokasi kafe ini berada tepat di tengah-tengah kawasan terbengkalai dan tidak terbengkalai. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pemiliknya. Dia bahkan membuka kafe di tempat seperti itu. Apakah ini bisnis yang merugi? Namun, yang perlu diperhatikan Chen Hao saat ini bukanlah ini, tapi apakah Ye Kun telah datang. Sementara Chen Hao masih memikirkan masalah ini, panggilan telepon Ye Kun datang seperti yang dijanjikan. Chen Hao, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar belum membawa siapapun ke sini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Hao yang terkenal, yang berani melakukan hal-hal di bawah pengawasan organisasi neraka, sekarang seperti bonekaku. Bisakah hanya dengan patuh mendengarkan perintahku dan bertindak sesuai pengaturanku? Petik 2. Ye Kun tampaknya menemukan rasa kepuasan yang besar pada Chen Hao, bahkan melaluinya mikrofon, Anda juga dapat mendengar kepuasan pihak lain. Dan jawaban Chen Hao sangat sederhana, hanya 2 kata, orang. Kata-kata Chen Hao sangat sederhana. Semua orang telah datang. Bagaimana Chen Hao dan Ye Kun bisa terus berbicara begitu banyak? Sekarang satu-satunya hal yang ingin dilakukan Chen Hao adalah menemukan Song Yaoyao dan melihat apakah dia menderita atau kurus. Saya telah melakukan apa yang Anda katakan kepada saya. Saya tidak membawa siapapun. Saya sendirian. Apa ketakutan Anda? Apakah Anda pikir Anda tidak bisa mengalahkan saya? Pihak lain tidak muncul, dan Chen Hao langsung beralih ke metode yang paling sederhana dan praktis. Fakta membuktikan bahwa cara ini sangat mudah digunakan. Setidaknya, kamu Kun sangat menyukainya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bercanda. Apa menurutmu aku lebih tua darimu tanpa alasan? Aku akan menunggumu di sini, di gedung bobrok dalam perjalanan menuju reruntuhan kafe. Chen Hao hampir menebak di dalam hatinya. Pihak lain harus siap memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan tempat seperti kafe, yang sangat cocok untuk membicarakan berbagai hal, tapi bagaimana rasanya pergi ke ujung bangunan yang busuk. Tapi itu bagus. Ini menghemat waktu Chen Hao. Baiklah, aku akan segera ke sana. Aku ingin melihat berapa lama kamu lebih tua dariku. Dengan itu, Chen Hao menutup telepon, dan kemudian keluar dari kafe menuju gedung ujung yang busuk. Sebelum dia pergi,
Chen Hao mengeluarkan sendok dari cangkir kopi yang telah dia minum, dan ujungnya hanya ditujukan ke bangunan ujung. Busuk yang dia tuju. Faktanya, jarak antara keduanya tidak besar. Chen Hao tidak menghabiskan banyak usaha untuk berhasil menemukan bangunan yang belum selesai, tetapi juga tidak tahu di mana keberanian Ye Kun begitu terbuka berdiri di gedung yang belum selesai. Di samping kursi, duduk di wajah seorang wanita, pucat sekalipun tidak bisa mengubah wajahnya yang tidak bisa ditutupi Yan. Lagu Dahua. Melihat Song Yao Yao, Chen Haodun menjadi bersemangat dan berteriak. Tidak hanya Ye Kun, Song Yao Yao juga melihat Chen Hao. Melihat Chen Hao yang sudah lama tidak terlihat muncul di depan matanya sendiri, suasana hati Song Yao Yao bisa dibayangkan. Air mata hampir keluar tak terkendali, tapi aku tidak tahu kenapa Song Yao Yao hanya mengatupkan mulutnya, tapi tidak berbicara. Chen Hao mempercepat dan berjalan ke Ye Kun. Ketika mereka berada sekitar 3 meter, Chen Hao berhenti dan mengerutkan kening pada lagu aneh Yao Yao. Nada suara Chen Hao juga sedikit rendah, dengan sedikit kemarahan. Apa yang kamu lakukan pada Song Yao Yao? Tidak apa-apa, aku hanya memberitahunya bahwa jika dia berani berbicara, aku akan mendorongnya ke belakang. Saat Ye Kun membicarakannya, Chen Hao mengetahui bahwa Ye Kun dan Song Yao Yao berdiri dalam posisi yang sangat aneh. Mereka hanya berdiri di tepi lubang yang dalam, seperti liriknya, mundur dan memperluas wawasan. Bahkan jika Chen Hao sangat percaya diri, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Song Yao Yao ada di depannya. Bagaimana mungkin Chen Hao membiarkan Song Yao Yao meninggalkannya lagi? Namun, sebelum membawa Song Yao Yao kembali padanya, Chen Hao masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menyingkirkan rubah tua di depannya. Orang ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang pernah ditangani Chen Hao sebelumnya. Sebagai Direktur Biro Keamanan Nasional, Ye Kun membutuhkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Meskipun rencana saat ini memberikan banyak batasan pada Ye Kun, Chen Hao tidak berpikir bahwa pihak lain akan mengembalikan Song Yao Yao kepadanya sebanyak itu. Ayolah, minta saja apa yang kamu inginkan. Sekarang aku di sini, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah meminta apa yang kamu inginkan. Meskipun Chen Hao sangat sopan untuk mengatakan ini, bagaimana mungkin Ye Kun benar-benar mengajukan beberapa tuntutan yang tidak masuk akal seperti yang dikatakan Chen Hao, dan kemudian mengembalikan Song Yao Yao kepada Chen Hao. Singkatnya, Ye Kun sekarang ingin membesarkan Chen Hao seperti seekor anjing. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan rantai anjing Song Yao Yao yang luar biasa? Bertanya, aku belum memikirkan persyaratan yang sesuai sejauh ini. Apa yang kita katakan sebelumnya hanya untuk membiarkanmu melihat Song Yao Yao dan memastikan dia benar-benar ada di tanganku dan sangat aman. Kau mengatakan itu sekarang. Tidak bisakah semuanya dibicarakan sebagai bisnis? Sekarang kau bisa membicarakannya sebagai bisnis. Aku pembeli, kau penjual, kau meminta terlalu banyak, dan aku akan membayarmu kembali. Selama kau dapat memastikan kelancaran transaksi, kau bisa mengatakan apa saja. Setelah melihat Song Yao Yao, Chen Hao ingin menjual integritas moralnya yang terakhir, apalagi membiarkan Ye Kun mendapatkan sedikit lebih murah. Bagi Chen Hao, ini sama sekali bukan apa-apa. Namun, Ye Kun tidak sebodoh itu. Chen Hao akan menyetujui usulan Chen Hao jika dia mengatakan dua kata dengan santai. Memindai Chen Hao ke atas dan ke bawah, mulut Ye Kun tiba-tiba tersenyum. Bukankah maksudmu kau ingin melihat apakah aku lebih tua darimu dan hidup dengan anjing-anjing zaman sekarang? Ayo, bertarunglah seperti seorang pria. Melihat wajah Chen Hao berangsur-angsur berubah, Ye Kun tampaknya telah melakukan hal yang sangat bahagia, dan senyumnya semakin cemerlang. Atau kau dapat melihatku sebagai iblis besar, sekarang putrimu ada di tanganku, kau hanya perlu mengalahkanku, kau dapat mengambil putri itu dari tanganku, betapa bagusnya bisnis itu. Bukankah begitu? Ketika Ye Kun mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di wajah Chen Hao, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Melihat Ye Kun yang sedang melepas jaketnya, Chen Hao masih tidak percaya dan bertanya kepadanya. Ye Kun jelas telah mengambil keputusan dan tidak menjawab pertanyaan Chen Hao. Sebaliknya, ia melepas jaketnya sendiri. Setelah melepas jaketnya, Chen Hao mengetahui bahwa pihak lain benar-benar siap. Ye Kun sebenarnya mengenakan rompi tempur hitam di dalamnya. Ada 6 belati di kedua sisi rompi, 4 di kiri dan 4 di kanan. Dilihat dari gagang kerisnya, kualitas keris tersebut seharusnya sangat bagus. Tapi entah kenapa,
Chen Hao melihat sedikit perasaan familiar di belati lawan, tapi untuk sementara, dia tidak bisa membayangkan di mana dia melihatnya, yang akan mengarah pada keakraban seperti itu. Setelah melepas jaketnya, Ye Kun membantu Song Yaoyao mengenakannya dengan sangat sopan, dan bahkan menatap Chen Hao dengan jijik. Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi yang sangat kuat bagi Chen Hao. Oleh karena itu, Chen Hao bebas dan mudah untuk dilawan. Membuka mantel besarnya, Chen Hao memperlihatkan sweater tipisnya. Sangat jelas mana yang lebih baik dari yang lain. Namun, Chen Hao tidak memperhatikan detail ini. Sambil mencibir, kepingan salju di bawah kakinya langsung meledak menjadi bubuk, dan tersebar dari atas ke bawah. Saat dia bersentuhan dengan butiran salju dari langit, dia tampak memiliki kecantikan yang berbeda. Tapi keindahan ini tidak dihargai, mungkin satu-satunya yang bisa menghargai atau Song Yao. Namun setelah sekian lama terjebak di bawah Ye Kun, Song Yaoyao sudah memiliki sebagian pemahaman tentang cara Ye Kun, jadi kini Song Yaoyao masih sangat mengkhawatirkan Chen Hao. Sambil mengkhawatirkan Chen Hao, dia juga menantikan keberhasilan Chen Hao membunuh Ye Kun, sehingga dia bisa menyingkirkan belenggu iblis ini. Oleh karena itu, mood Song Yao masih sangat kontradiktif. Tapi tidak peduli bagaimana suasana hati Song Yaoyao, Chen Hao dan Ye Kun telah bertabrakan dengan sengit. Karena tempat ini aslinya adalah bangunan yang belum selesai, kata ganti lain dari bangunan yang belum selesai, yaitu tempat yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Tidak akan ada kamera di tempat seperti itu, dan Chen Hao menyembunyikan kekuatannya. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin Ye Kun menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang saatnya menggunakannya, Chen Hao tidak akan terus menyembunyikan kekuatannya dengan bodoh. Dua orang bertarung dalam sekejap, kepingan salju beterbangan di langit, wajah kedua orang itu berubah, secara kebetulan mundur, dan kemudian terus berlari ke atas lagi. Alasan perubahan wajah mereka yang tiba-tiba hampir sama. Wajah Chen Hao banyak berubah karena dia menyadari bahwa Kamu Kun jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, ini tidak jauh berbeda dengan dugaan Chen Hao. Itu hanya kejutan dan lapisan kejutan pada saat bersamaan. Dan wajah Ye Kun menjadi sangat menarik. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa kekuatan Chen Hao paling banyak hanya setingkat raja militer, karena dia juga telah mempelajari beberapa file Chen Hao sebelumnya. Menurutnya, selama periode hilangnya Chen Hao, dia seharusnya berpartisipasi dalam beberapa aksi misterius negara dan bekerja di militer. Namun, setelah kontak sebenarnya, Ye Kun menemukan bahwa efektivitas tempur Chen Hao jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan efektivitas tempur ini sama sekali tidak dilatih oleh instruktur militer. Uji coba pertarungan pertama hanyalah lagu pembuka. Pertarungan dilanjutkan dengan bulan Maret. Kedua belah pihak berusaha membunuh satu sama lain, jika memungkinkan. Ide untuk saling membunuh tentu saja hanya ada di benak Chen Hao. Adapun Ye Kun, Chen Hao masih berguna baginya. Sekarang membunuh Chen Hao bukanlah pilihan bijak. Hanya karena ini, Ye Kun memiliki beberapa kekhawatiran tentang seberapa banyak yang bisa dia lakukan, tetapi dalam pandangan Chen Hao, kekhawatiran ini adalah peluang satu demi satu. Pukulan, siku, lutut. Untuk menjatuhkan pihak lain, baik Chen Hao dan Ye Kun ingin membunuh satu sama lain dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka bertarung, ada beberapa cermin penembak jitu yang menatap mereka dari kejauhan. Apakah kemampuan bertarung kedua orang ini masuk akal? Saya dulu seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, pria yang berbicara itu mendapat pukulan di kepalanya dan dengan cepat mengambil tas. Diam, sekarang kita dalam masa laten. Menunggu sinyal dengan tenang. Kalau kita tidak punya sinyal, jangan keluar. Ini tugas pertama kita di sini. Berikan seluruh mesinnya, atau kita semua akan melakukannya menyusahkanmu satu persatu. Suara yang lebih parah namun juga lebih pelan terdengar. Pria yang baru saja berbicara itu mengusap kepalanya, mengambil segenggam salju dan menaruhnya di topinya. Seluruh orang menjadi lebih tersembunyi. Baru saja di salju yang datar tiba-tiba melihat segumpal salju. Mungkin orang tersebut ingin menghancurkannya. Berkat tidak banyak orang di sekitar sini, jika tidak, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Setelah suara yang kasar itu, terdengar beberapa suara pelan di sekitarnya. Dengan suara mereka, salju halus di sekitarnya juga sedikit berubah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, terdapat sekitar 30 hingga 40 meter persegi salju di sekitarnya, dan perubahan telah terjadi.
Tapi salju di langit masih turun, dan tak lama kemudian jejak-jejak ini tersembunyi lagi, kecuali tonjolannya. Chen Hao dan Ye Kun tidak menyangka bahwa mereka baru saja melakukan percakapan singkat di tempat ini, tidak lebih dari 50 meter dari mereka. Sebuah pukulan menghantam dada masing-masing, Chen Hao juga terkena perut kecil Ye Kun, dua orang kembali mundur, terengah-engah, meludahkan kabut dari mulut akan jatuh salju tertiup angin. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Sungguh luar biasa. Aku tahu dalam arsipmu, bukankah kamu hanya seorang siswa kecil? Sekarang aku sangat penasaran dengan tempat seperti apa yang bisa mengubah siswa yang tidak berdaya menjadi mesin pertarungan yang kuat dan hampir sempurna sepertimu. Petik 2. Mulut melontarkan kata-kata pujian, tindakan Ye Kun tidak sepenuhnya gagal, dan seluruh orang bergegas kembali. Meskipun perlakuan tidak manusiawi Chen Hao selama dia tinggal di pulau terpencil membuat kekuatannya meningkat pesat, bagaimanapun juga, itu hanya dilakukan dengan nyawanya, sementara Ye Kun terakumulasi dalam banyak pertempuran. Dari pengalaman bertarung kedua pria tersebut, Chen Hao lebih cocok bertarung dengan nyawanya, namun dalam pertarungan sesungguhnya, pengalaman Ye Kun jauh lebih praktis daripada pengalaman Chen Hao. Dalam pertarungan, setidaknya Ye Kun tahu bagaimana menukar konsumsi minimum dengan damage maksimal, sedangkan Chen Hao hanya bisa membunuh musuh dengan kecepatan tercepat dan serangan paling ganas. Adapun keadaan terakhirnya, dia hanya bisa membiarkan takdir yang menentukan. Belakangan, meski Chen Hao masih mengalami masa karir tentara bayaran yang panjang, selama itu Chen Hao hanya menemui sedikit adegan yang benar-benar berhubungan dengan krisis hidup dan mati. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, kekuatan Chen Hao sebenarnya telah banyak mengalami kemunduran. Namun meski begitu, keterampilan membunuh Chen Hao terhadap Ye Kun sudah cukup. Sekarang yang dibutuhkan Chen Hao adalah waktu. Tidak peduli seberapa kuat Ye Kun, kamu Kun tidak sebaik Chen Hao dalam hal usia. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah Ye Kun benar-benar akan membiarkan Chen Hao terus mengkonsumsinya? Jawabannya tentu saja tidak. Setelah tabrakan lagi, Ye Kun, yang menyadari bahwa kekuatan fisiknya telah menurun dengan cepat, tidak buru-buru menyerang. Sebaliknya, dia mengeluarkan dua belati dari tulang rusuk bawahnya, memegang satu di masing-masing tangannya. Senjata, pada analisis terakhir, termasuk dalam jenis alat yang sama. Kemampuan manusia dalam menggunakan alat merupakan sebuah terobosan besar dalam kemajuan sejarah umat manusia. Orang yang bisa menggunakan alat dan kera yang tidak bisa menggunakan alat adalah dua konsep. Namun, Chen Hao masih dengan tangan kosong dan tidak membawa apapun di tangannya. Oleh karena itu, setelah pertarungan lainnya, Chen Hao Dun jatuh ke lingkungan yang berbahaya. Jika dia ceroboh sejenak, dia mungkin bisa menggantungkan lotre pada dirinya sendiri. Kemudian kekuatan fisiknya menurun dengan cepat dan semakin ditekan oleh Ye Kun. Pada akhirnya, dia tidak perlu memikirkannya. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, otak Chen Hao mulai bekerja dengan cepat dalam pertempuran yang sering menghadapi bahaya. Mampu menonjol dari begitu banyak orang dan bertahan sampai akhir, Chen Hao, yang merupakan orang pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi, sangat terbantu oleh otak cerdasnya. Karena pihak lain telah menggunakan senjata, Chen Hao secara alami tidak akan terus menjadi begitu bodoh sehingga dia tidak bisa menyentuh pihak lain. Matanya tertuju pada butiran salju di tanah. Tip Light Pick, langsung ambil kepingan salju besar, lalu langsung taburkan ke Ye Kun. Tapi Ye Kun tidak menyangka bahwa Chen Hao akan menggunakan tindakan vulgar seperti itu dan bersembunyi di balik tanpa sadar. Meskipun kepingan salju ini tidak menyakitkan, sangat sulit untuk masuk ke matanya. Begitu lawan mundur, momentum ke depannya hancur. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Hao mengguncang tubuhnya dan menyerang langsung dari samping. Dia meninju tulang rusuk lawannya dengan satu pukulan. Selain menimbulkan damage pada lawan, tangan Chen Hao juga dikejutkan hingga kesakitan. Ye Kun hanya meletakkan tubuhnya dan segera menyesuaikan postur tubuhnya. Kepolosan ketika Ye Kun menyebutkan ini, Chen Hao menyadari bahwa selain dua belati di tangannya, pihak lain juga menaruh 4 belati di tulang rusuk bagian bawah. Belati ini disisipkan di kedua sisi rompi tempur hitam, namun kini telah menjadi alat pertahanan yang sangat baik. Seperti saat bermain sepak bola, kaki orang lain diikat dengan pelindung tulang kering dari kayu, sedangkan kaki Ye Kun diikat dengan pelat baja. Namun, meskipun pihak lain mengatakan demikian, Chen Hao, yang memberikan perhatian lebih dari orang biasa, juga memperhatikan bahwa wajah Ye Kun tidak tampan,
artinya serangan Chen Hao tidak efektif. Meskipun belati telah membantu Ye Kun menghilangkan sebagian besar kekuatannya, tinju Chen Hao tidak mudah untuk dilawan. Dengan bersenandung dingin, Chen Hao menyeka noda air yang meleleh di wajahnya, kan? Tapi menurutku kamu tidak lebih baik. Orang tua, sepertinya kamu telah memperoleh lebih dari aku. Selama ini, kamu benar-benar hidup dengan anjing. Ketika Chen Hao menyelesaikan kalimat ini, wajah Ye Kun tiba-tiba menjadi hitam. Diam lagi, Chen Hao membuang senyumnya dan berlari ke dalamnya. Pertarungan keduanya berlangsung lebih dari 40 menit. Song Yaoyao di dekatnya ketakutan, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Di belakangnya ada lubang besar sedalam sekitar 4 meter. Jika dia jatuh dalam posisi ini, dia akan mati. Tepat setelah mereka bertabrakan dan berpisah lagi, Chen Hao tiba-tiba melambai. Tepat ketika Ye Kun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hampir 30 orang tiba-tiba muncul di salju sejauh 50 meter, masing-masing mengenakan pakaian tempur salju putih. Putih, ditambah dengan badai salju hari ini, perhatian tertuju pada tubuh Chen Hao. Ye Kun melihat orang-orang ini tiba-tiba melompat keluar, seluruh orang meledak. Chen Hao, beraninya kamu melakukan penyergapan. Ye Kun mengaum dengan marah, tapi Chen Hao Chai, tidak peduli apa yang dipikirkan pihak lain, langsung menghampiri Ye Kun dan menyerang Song Yaoyao. Karena pertarungan tadi, kesadaran fisik Ye Kun dan aspek lainnya telah menurun drastis. Ketika Chen Hao sudah bergegas, Ye Kun bisa bereaksi. Sebelum dia sempat memulai, orang-orang yang melompat keluar dari salju telah mengepung Ye Kun. Oleh karena itu, Ye Kun hanya bisa melihat Chen Hao menangkap Song Yaoyao dan ingin memeluknya. Saat ini, Ye Kun tiba-tiba tertawa. Dan teriakan Song Yaoyao juga terdengar di telinga Chen Hao, "Jangan sentuh aku. Ada bomnya." Mendengar kata bom, senyuman di wajah Chen Hao tiba-tiba surut, dan tindakannya menjadi kaku. Dia hanya bisa menjaga postur membungkuk dan memeluk Song Yaoyao, dan dia tidak berani bergerak. Kamu pikir kamu satu-satunya yang siap? Dikelilingi oleh lebih dari 30 orang, Ye Kun tidak bermaksud takut sama sekali. Sambil tersenyum, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil dari punggungnya. Kotak kecil berwarna hitam tersebut terlihat sangat sederhana, yaitu terdapat tombol berwarna merah di atasnya. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa ada bom di sekitar sini, di bawah seluruh gedung, termasuk teman perempuan kecilmu, dan di mana kamu sekarang melangkah. Selama Song Yaoyao bergerak, bom-bom itu akan meledak, semuanya akan meledak-meledak. Sambil mengatakan itu, Ye Kun juga melakukan aksi ledakan yang sangat berlebihan, bom. Mendengar ini, Chen Hao hanya bisa melepaskan Song Yaoyao. Dengan wajah dingin, dia menoleh dan menatap Ye Kun, "Jika bomnya meledak, kamu juga akan mati di sini." Yang mengejutkan Chen Hao, Ye Kun mengangguk. "Ya, aku tahu, aku siap mati di sini. Kematian Song Yaoyao, kau harus mati, dan kematianku, bahkan jika semuanya mati, semuanya akan tetap sesuai rencanaku. Apa yang salah? Awalnya, aku tidak ingin melakukan ini, tetapi aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membiarkanmu curang sebelumnya?" Ye Kun mengangkat bahu, mendorong orang-orang di sekitarnya, dan langsung menuju Chen Hao, berhadapan dengannya. "Apakah kamu merasa marah? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tetapi bisakah kamu melakukannya?" Di depan wajah Chen Hao, Ye Kun menekan tombol merah di tangannya tanpa ragu-ragu. Melihat tindakan Ye Kun, Chen Hao tanpa sadar berbalik dan memeluk Song Yaoyao. Meskipun dia tahu bahwa perilaku seperti itu tidak ada gunanya, Chen Hao tetap melakukannya. Tetapi ledakan yang ditunggu-tunggu tidak terjadi. Ye Kun tertawa dan tampak sangat puas dengan tindakan Chen Hao. "Takut, kamu?" Pihak lain menekan tombol, tetapi bom itu tidak meledak, yang jauh di luar imajinasi Chen Hao. Benarkah semua yang dikatakan Ye Kun itu salah? Melihat perubahan ekspresi di wajah Chen Hao, Ye Kun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Chen Hao. "Menurutmu semua yang kukatakan itu salah. Tapi, tidak ada yang salah dengan itu." Tangan kosong Ye Kun menepuk wajah Chen Hao, lalu menggerakkan jarinya. "Apa yang kukatakan, seluruh departemen, semuanya, sungguh-sungguh." Sekarang Ye Kun seperti anak kecil yang diberi hadiah permen. Wajahnya penuh dengan senyum gembira. "Kupikir hasil terburuk dan terburuk mungkin adalah kematian kita bertiga, tetapi aku tidak menyangka begitu banyak ikan besar akan keluar sekaligus.
Ikan besar yang dikatakan Ye Kun tentu saja adalah para pembantu yang dipanggil. Chen Hao, mata Ye Kun melintasi wajah orang-orang ini dan mengeluarkan suara, tut-tut, yang aneh. Apakah kalian juga merasa sangat marah? Awalnya, aku hanya berpikir bahwa selama aku menembak, aku bisa membunuhku dengan sangat sukses, tetapi aku tidak bunuh diri. Sebaliknya, aku jatuh ke dalam perangkapku. Pemimpin, orang yang berbisik tadi, tidak berbicara. Dia mengenakan topeng di wajahnya, jadi dia tidak bisa melihat perubahan ekspresi mereka. Namun, dari mata biru di balik kacamata itu, terlihat jelas bahwa pihak lain juga dalam keadaan yang sangat marah. Baiklah, kalian semua sangat bingung, jadi sebaiknya aku membantu kalian menjawab alasan mengapa bom itu tidak meledak. Sebelum Chen Hao mengemukakan ide untuk merebut pengendali ledakan, Ye Kun akhirnya memecahkan misteri terakhir. Karena bom-bom ini tidak meledak saat aku menekan tombol, tetapi saat aku melepaskannya, jadi yang perlu kalian lakukan sekarang adalah mengawasi tanganku dan melihat apakah ada tanda-tanda pelepasan ibu jariku. Jika ada tanda-tanda pelepasan, larilah dengan cepat. Pokoknya, kalian tidak boleh keluar dari jangkauan ledakan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Kun tertawa seperti orang gila. Wajah Chen Hao hampir hitam pekat. Dia seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa orang ini yang berani membuat masalah dengan organisasi neraka dan Biro Keamanan Nasional pada saat yang sama, atau bahkan membuat masalah di antara mereka, hanyalah orang gila. Jika bukan orang gila, siapa yang berani memulai di antara dua organisasi seperti itu? Namun, apa yang dilakukan pihak lain tidak diragukan lagi adalah tindakan yang gila. Satu-satunya reaksi Chen Hao terhadap hal ini adalah bergegas dan mengambil tombol di tangan pihak lain. Tetapi itu hanya sebuah ide, dan itu belum benar-benar dilaksanakan. Karena Chen Hao tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengambil kendali jarak jauh dari pihak lain. Terlebih lagi, Chen Hao tidak benar-benar tahu apa yang ingin dilakukan Ye Kun. Kamu bisa tenang sedikit dan bicarakan sesuatu dulu. Mengapa membicarakannya? Menurut karakter Chen Hao, mereka semua ingin saling mencekik dan melemparkan mereka ke dalam lubang. Tetapi masalahnya sekarang adalah menurut Ye Kun, ada bom di bawah kursi tempat Song Yao Yao duduk. Selama Song Yao Yao bergerak, bom itu akan langsung meledak. Pada saat itu, meskipun Ye Kun tidak menekan tombolnya, bomnya akan tetap meledak, jadi sekarang Chen Hao perlu menenangkan Ye Kun dan mencari cara untuk membiarkan Song Yao Yao pergi. Segala sesuatu yang lain mudah untuk dikatakan. Pertama, sekarang aku ingin membicarakannya dulu. Wajah Ye Kun tersenyum gila. Remote control di tangannya melambai. Chen Hao benar-benar khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika tangan Ye Kun terpeleset. Namun, kekhawatiran ini tidak ada gunanya, karena kekuatan Ye Kun ada di sana. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuat Ye Kun begitu gila, Ye Kun tidak boleh menyerah sampai masalah ini benar-benar terselesaikan. Jika tidak, ketika semua pembantu Chen Hao baru saja melompat keluar, dia harus menekan remote control. Justru karena inilah Chen Hao memahami bahwa pihak lain tidak terlalu gila. Di permukaan, dia tampak seperti orang gila, tetapi di dalam, dia tetaplah orang gila. Masalah terbesarnya adalah orang gila ini sebenarnya rasional, dan itu sangat buruk. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana yang kamu pikirkan, jadi. Kalimat Ye Kun masih ada. Tiba-tiba, sebuah peluru melesat dari kejauhan. Bahkan Chen Hao tidak tahu bahwa ada penembak jitu yang bersembunyi di kejauhan ketika peluru menembus pergelangan tangan Ye Kun dan langsung menembaknya jatuh. Melihat target serangannya, pria ini pasti tidak bersama Ye Kun. Adapun Chen Hao, semua orang yang diatur oleh Chen Hao ada di sini. Tidak ada penembak jitu sama sekali. Dengan cara ini, segalanya menjadi sangat memalukan. Jika ya, siapa yang melakukannya? Setelah peluru pertama menembus pergelangan tangan Ye Kun, peluru kedua segera setelah menembus leher Ye Kun. Jelas bahwa Ye Kun sedang memegang remote control di tangannya, yang mengendalikan hidup dan mati Chen Hao dan semua orang yang hadir. Tapi pada akhirnya, kamu Kun terbunuh. Ketika Chen Hao memikirkan remote control di tangan lawannya, tubuhnya bergetar dan tanpa sadar bergegas menuju Ye Kun. Sebelum tubuh dan pikiran Ye Kun benar-benar dingin, dia menggenggam tangan Ye Kun. Dengan bau darah yang kuat, dan saus tomat pada umumnya. Saat ini, Chen Hao tidak dapat memperkirakan sebanyak itu. Dia memegang tangan Ye Kun dan menekan tombol itu kembali ketika pihak lain benar-benar melepaskan tombolnya.
Setelah menekan tombol kembali, Chen Hao tidak melakukan apapun selain memberi isyarat. Orang-orang yang mengenakan pakaian tempur salju segera berpencar, sementara Chen Hao meraih Song Yaoyao dan kemudian kembali. Dia menendang kursi di bawah Song Yaoyao ke dalam lubang besar di belakangnya. Chen Hao tidak punya waktu untuk memikirkan efek menjatuhkan bom di lubang 4 meter. Setelah menendang kursi itu, dia meraih remote control di tangan Ye Kun, mengambil Song Yaoyao dan mulai melarikan diri. Chen Hao menghabiskan waktu kurang dari 3 detik untuk menyelesaikan semuanya setelah orang-orang yang mengenakan pakaian tempur salju pergi. Dalam 3 detik, Chen Hao mencurahkan lebih banyak semangat daripada saat melawan Ye Kun. Ketika Chen Hao dan Song Yaoyao berlari sekitar 10 meter, terdengar suara seperti guntur di dalam lubang, yang terdengar seperti sinyal. Setelah ledakan, terjadi serangkaian ledakan. Seperti yang baru saja dikatakan Ye Kun, tempat Chen Hao berada, tempat dia berdiri tadi, dan bangunan yang belum selesai tempat mereka dikuburkan, tetapi bom yang kuat, bergemuruh. Chen Hao mengeluarkan kecepatan larinya dan berlari ke depan sambil menggendong Song Yaoyao. Namun kecepatan manusia tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan ledakan bom. Sebelum Chen Hao berlari jauh, udara kuat di belakangnya telah melemparkan Chen Hao jauh. Di udara, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chen Hao adalah memegang Song Yaoyao sekencang mungkin, mencoba mengurangi beberapa kerusakan pada Song Yaoyao. Apakah itu berguna atau tidak, Chen Hao telah melakukannya. Kelompok Chen Hao dan Song Yaoyao ibarat 2 boneka yang dibuang oleh anak-anak nakal. Kain-kain itu sepertinya jatuh ke tanah, menimbulkan lapisan debu. Pada saat mendarat, darah Chen Hao langsung menyembur keluar. Seluruh pakaiannya terkoyak oleh ledakan udara yang dahsyat. Punggungnya, yang sudah penuh bekas luka, sekali lagi mendapat bekas luka. Hampir seperti nafas kuno di masa lalu, tidak mudah untuk melambat, hanya orang-orang itu yang telah kembali ke sisi Chen Hao. Di pinggiran orang-orang itu berdiri sekitar selusin orang. Meskipun jumlah orang di pihak Chen Hao tidak sebanyak itu, satu hal adalah pihak lain memegang senjata. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan rambut coklat dan baret berwarna gelap di tangannya. Akhirnya, Chen Hao bangkit dari tanah dan melihat orang-orang di luar kerumunan. Saat melihat pemuda berambut coklat itu, Chen Hao kembali dipukul dengan palu yang berat. Dibandingkan dengan ledakan tadi, dia lebih terkejut. "Jack, kenapa kamu?" Menggosok matanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya, Chen Hao akhirnya menegaskan bahwa yang muncul di hadapannya adalah Jack, yang telah dia pikirkan siang dan malam sejak dia meninggalkan gurun pulau. Jack, yang pernah jatuh ke rawa dan tidak mengetahui hidup atau matinya. Fisik Song Yaoyao tidak sebaik Chen Hao. Meskipun Chen Hao menanggung sebagian besar efek samping ledakan tadi, Song Yaoyao masih di dalamnya. Chen Hao koma di pelukannya dan meletakkan Song Yaoyao di tanah. Chen Hao terhuyung-huyung melintasi kerumunan dan berjalan ke arah Jack. Saat dia ingin menyentuh Jack dengan tangan gemetar, Jack, pemuda berambut coklat, mengangkat pistol penembak jitu baret miliknya tanpa ragu-ragu. Moncong senapan runduk itu juga bisa mencium bau asap yang kuat, yang juga membuktikan bahwa 2 tembakan tadi memang ditembakkan oleh pemuda berambut coklat di depannya. Itu benar-benar aku. Meskipun moncong senapan itu telah diarahkan ke Chen Hao, pemuda berambut coklat itu tidak mengabaikan ide Chen Hao. Dengan jawaban dingin, Jack mengangkat senjatanya lagi dan memberi isyarat kepada Chen Hao untuk mundur. "Kali ini aku datang dengan perintah. Hari ini, kau akan mati. Bagaimana kau bisa keluar?" Dibandingkan dengan apa yang dikatakan Jack, Chen Hao ingin tahu bagaimana Jack lolos dari rawa tanpa dasar itu. Pada awalnya, banyak orang yang tenggelam di rawa itu, tetapi sekarang Jack muncul di depannya. Ini adalah kejutan yang kuat bagi Chen Hao selain keterkejutan dan ketidakpahaman. Reaksi Jack jauh lebih hambar daripada Chen Hao. Dia mengisi senapan itu dengan tatapan dingin, dan moncong senapan itu diarahkan ke tenggorokan Chen Hao, seperti yang ditembakkan ke tenggorokan Ye Kun tadi. "Minggir, kau punya satu kesempatan terakhir. Kau tidak mengenalku, Jack. Ini aku Ah Ho." Mulut Chen Hao masih berdarah, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap pemuda berambut coklat di depannya dengan penuh semangat. Tidak peduli seberapa dingin dan tidak berperasaan ekspresi di wajah orang lain itu, Chen Hao masih tidak bisa melupakan wajah yang dikenalnya yang menghabiskan 3 tahun di neraka bersamanya. "Mundur, atau aku akan menembak." Masih tidak ada suara bergelombang.
Asap dari moncong senjata itu begitu kuat, keras untuk merangsang hidung Chen Hao.